Bagus. Ini adalah komisi Anda. Terima kasih, Saudara Li. Liu Qian, Anda berbohong kepada saya. Ini adalah uang penyelamat hidup ibu saya. Kembalikan saya. Ibumu sudah meninggal. Bukan urusan saya. Beraninya kamu menimbulkan masalah di rumputku. Ajari dia pelajaran abadi. Silakan pasang taruhan Anda. Saya menekan keras. Saya bertaruh besar. Saya bertaruh besar dan kecil. Putuskan untuk membeli dan melepaskannya. Hebat, hebat, besar. Kecil-kecil, mata saya. Dia benar-benar bisa melihat melalui air mancur yang pernah. Liu Qian benar-benar membuat wanita ini. Dia menekannya. Akan lebih baik jika lebih kecil. Itu benar-benar berubah. Saya bisa melihat melalui hal-hal. Anda juga dapat mengontrol poin. Dan saya tidak cocok dengan pertandingan. Itu semua salah pria yang tidak berguna itu. Itu mengaruhi keberuntungan saya. Itu bagus. Dengan keterampilan ini, biaya operasi ibu akan diselesaikan. Saya ingin menjadikan Liu Qian sebagai wanita. Bayar harganya. Kehilangan segalanya. Cepat dan tersesat. Saya menggadaikan. Pinjaman. Lian. Rumah saya bernilai 200.000. Saya bilang itu bernilai 20.000. Itu bernilai 20.000. Tidak. Tersesat saja. Jika Anda memiliki 20.000, gunakan saja untuk saat ini. Ketika saya memenangkan cukup uang dengan penglihatan sinar X saya. Jadi saya menebus kembali akta itu. Oh sayang. Tanganku tergelincir. Putuskan untuk membeli dan melepaskannya. Silakan pasang taruhan Anda. Atau apakah itu dorongan besar? Besar dan kecil. Bertaruh pada yang kecil jelas merupakan pilihan yang tepat. Bagus. Menipu ibu saya dari uang yang menyelamatkan nyawa. Saya ingin Anda memuntahkan semuanya. Saya bertaruh pada underdog. Lakukan all in. Lakukan all in sejak awal. Apakah anak ini gila? Dia baru saja kehilangan segalanya. Dia meminjam 20.000 yuan lagi dari hipotek. Saya benar-benar merasa seperti saya hidup terlalu lama. Menggadaikan seluruh rumah. Mulai sekarang, saya hanya bisa hidup di bawah jembatan dan tidur di jalanan. Saya bertaruh besar. Jumlah poin berkurang. Anak ini benar-benar menebak dengan benar. Nasib buruk. Dia benar-benar menekan tombol yang salah. Penilaian Anda tidak pernah diizinkan. Oh sayang, surga benar-benar memiliki mata. Akhirnya, keberuntungan saya telah berubah. Dia menekan 20.000 pada peluang ini. Tidak lebih dari 5.000. Saya bisa menang cukup biaya operasi ibu. Dan Anda juga dapat menebus akta tersebut secara bersamaan. Dia hanya menang sekali. Memamerkan. Untuk membeli dan melepaskannya. Saya telah memutuskan untuk bertaruh pada yang besar. Yang ini, saya masih bertaruh pada Xiao. Benar-benar sembrono. Yang ini, aku akan menggunakan pokok dan bunga termasuk meludahkan semuanya. Jumlah poin berkurang. Besar, 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 besar. Mengapa begitu kecil lagi? Orang ini, bagaimana keberuntungan berbalik begitu cepat? Saya jelas mengguncang yang besar. Mungkinkah kali ini dia gagal dalam kesempatannya? Oh sayang. Ini keberuntunganku. Tidak peduli seberapa keras Anda mencoba, Anda tidak dapat menghentikannya. Anak ini benar-benar sesuatu. Kalau saja aku bertaruh dengannya, memainkan 2 putaran berturut-turut, tidak bisa selalu kecil, bukan? Silakan pasang taruhan Anda, pokok dan bunga termasuk. Lakukan all in. Masih kecil. Paling-paling, yang berani luar biasa. Yang pemalu akan kelaparan. Kali ini, aku akan memberi kesempatan. Saya bergabung. Lakukan all in pada kecil. Saya juga bertaruh pada siap. Saya bergabung. Saya hanya tidak percaya. Anda selalu seberuntung ini. Saya bertaruh besar. Putuskan untuk membeli dan melepaskannya. Ada hal lain untuk ditambahkan. Akhirnya, saatnya menutup jaring. Tidak heran orang mengatakan 9 dari 10 perjudian kalah. Jadi ternyata seni licik mereka benar-benar tangguh. Menyusut untuk saya. Buka. Berhentilah berlama-lama. Macan tutul tong.
Sekali lagi, itu kecil. Menang. Saya akan menjadi kaya. Dewa penjudi. Apa ini? Itu tidak mungkin. Yang ini jelas merupakan ayunan besar. Bagaimana mungkin menjadi kecil? Hao Shen, Anda berperan sebagai lakukan pada tua. Tangkap 1000 dan yang kotor. Apakah Anda punya bukti? Ini sama sekali tidak mungkin. Saya jelas menggunakan perangkat mekanisme. Saudara Li, anak itu pasti punya masalah. Beberapa saat yang lalu, dia benar-benar pemula. Sekarang mereka telah menangkan 3 pertandingan berturut-turut. Dia mengambil 160.000. Orang-orang malang lainnya, mereka semua mengikutinya dalam masa taruhan. Jika kita terus kalah seperti ini, uang untuk tempat kami, mereka akan kehilangan segalanya. Mekanismenya tepat di depannya, namun itu sama sekali tidak berguna. Kemudian saya akan datang sendiri untuk bermain dengannya. Mari kita lihat betapa sulitnya hidupnya. Metode saya masih kuat. Anak, cukup beruntung. Apakah Anda berani mainkan beberapa putaran denganku? Oh sayang. Keberuntungan saya berada di puncaknya sekarang. Tuhan menghalangi jalan, membunuh dewa. Apa yang harus ditakuti? Hao Shen, menurut Anda, siapa Anda dan berani menantang Anda? Putuskan untuk membeli dan melepaskannya. Pasang taruhan Anda. Yang ini adalah warna khusus yang saya gunakan. Tidak peduli apa yang Anda pertaruhkan. Aku akan membuatmu kehilangan segalanya. Tidak heran dia adalah manajer kasino. Ada sesuatu yang terjadi. Sayang sekali. Saya memiliki kewaskitaan. Karena kamu dengan murah hati memberiku uang, maka saya pasti akan menerima semuanya. Atau lakukan all-in. Bertaruh di sisi kecil. Ada jalan menuju surga, tetapi Anda tidak akan menempuhnya. Neraka tidak memiliki pintu. Jadi datanglah dan carilah perlindungan. Buka. Anak. Anda pasti akan kalah. Saya menggoyangkan 3 ikan 6 macan tutul. Anda yakin? Sentuhan Li Ge tidak pernah salah. Hao Shen, cepat keluar dari rumah perjudian Hong Yun. Li, lihat. Ini. Bagaimana ini mungkin? Saya dengan jelas mengguncang 3-6 macan tutul. Mungkin kali ini saya benar-benar kehilangan. Ada mata ilahi Sinarex. Bahkan kalah itu sulit. Ya Tuhan. Ini sangat kecil. Anak ini luar biasa. 500.000. Lian, ya ini, dia benar-benar gini. Itu hanya kebetulan. Anda pecundang yang tidak berguna. Bagaimana mungkin dia bisa menang melawan saudara Li? Saudara Li menolak. Maka saya tidak akan menahan diri. Uang penyelamatan nyawa ibu. Akhirnya, ada solusi. Berhenti. Memenangkan uang berarti ingin pergi. Apakah Anda benar-benar berpikir saya kasino ini? Ini adalah ATM. Apa artinya itu? Jika Anda menang, Anda tidak bisa pergi. Jadi apa yang dimaksud saudara Li? Rumah judi keberuntungan Anda hanya bisa kehilangan uang dan tidak dapat menghasilkan uang. Itu benar. Jika Anda menangkan uang, Anda tidak akan melepaskannya. Cara rumah judi Hong Yun beroperasi. Siapa yang berani datang bermain lagi di masa depan? Tepat. Mudah. Mari kita semua berhenti bermain. Buka saja pintu Anda untuk bisnis. Ada menang dan kalah. Namun, lihat kamu, bro, keahlianmu mengesankan. Saya ingin memainkan putaran lain dengan Anda. Hao Shen, saudara Li berinisiatif untuk mengajakmu berkencan. Jangan tahu malu dengan wajahmu. Tapi bagaimana jika saya mengatakan tidak? Mengalahkan saya, dia mengalahkanku. Maka properti adalah milik Anda sekarang. Hilang. Tinggalkan saja uang di tas Anda. Saudara Li, di sini, setidaknya beberapa ratus ribu. Ambil saja akta properti ini. Mungkin tidak cukup. Di sini, aturan saya adalah aturan. Saya benar-benar tidak menyangka itu. Anda bahkan tidak mampu kehilangan uang kecil ini. Karena itu masalahnya. Semua uang ini adalah milikmu. Saya tidak ingin lagi. Jika anak ini benar-benar pergi, reputasi kasino benar-benar hancur. Berhenti. Apa yang Anda inginkan? Tambahkan 200.000 lagi. Ditambah 320 ribuan sebelumnya. Cukup untuk menutupi biaya operasi ibu saya. Baiklah. Saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Mari kita mulai. Namun, Anda sangat beruntung hari ini. Bagaimana kalau kita mencoba sesuatu yang berbeda? Menggambar jalan. Mari kita coba warnanya secara bersamaan. Bandingkan ukurannya. Siapa yang mendapatkan jumlah goncangan yang lebih besar? Siapapun yang menang. Baiklah. Tebak-tebakan anak ini aneh. Kemungkinan besar, ada sesuatu yang mencurigakan di matanya. Tentang teknik mengocok potongan warna. Saya nenek moyang kasino. Hari ini, saya bersikeras untuk memakannya. Dia meludahkannya dengan penuh minat. Ango menunjukkan keahliannya. Trik yang luar biasa. Jika Anda belum mempraktikannya, Anda pasti tidak bisa menghilangkannya. Anak ini ditakdirkan. Tunggu saja untuk berlutut dan memohon belas kasihan. Giliran Anda. Aduh, itu saja. Sudah berakhir. Hao Shen, Anda berada di pasar. Mereka menjual daging babi di Chelsea. Teknik Parkinson Anda.
Masih ingin mengalahkan Angga. Cepat tinggalkan uangnya dan bersujud. Anak. Anda membawa ke atas diri Anda dosa-dosa yang Anda taburkan, dan tidak dapat bertahan. 3 buah dengan 6 poin. Bao Zitong terbunuh. Menurut aturan, dealer lebih dari setengah dealer. Bahkan jika Anda melempar 6, dan saya akan tetap menang. Serahkan uang Anda dengan patuh. Tetap di belakang. Saudara Li. Anda sebaiknya memeriksa angka-angkanya dengan hati-hati sebelum Anda berbicara. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa 2615? Saya dengan jelas mengguncang 36. Luar biasa. Nuansanya jelas seperti macan tutul. Bagaimana bisa sedikit aneh? Tapi itu tidak masalah. Pada pukul 17, dia masih membunuh mereka semua. Jadi bagaimana jika dia bukan macan tutul? 6 kali 6 5. 17. Ingin mengalahkanku, Anda harus melempar 36 untuk berhasil. Pak. Saudara Li gemetar pada usia 17 tahun. Bahkan jika dewa datang, sulit untuk menang. Selain itu, Anda masih pendatang baru di kasino. Iya. Anak itu mengguncangnya dengan santai. Itu bisa mengguncang 10 poin. Sudah seperti kuburan leluhur berasa. 17. Bahkan jika itu adalah tanda surgawi. Lalu bagaimana dengan kartu saya? Bukankah itu berarti menjadi dewa? 36. Ini macan tutul. Itu benar-benar macan tutul. Hanya goyangan cepat dan dia bisa membunuh semua macan tutul. Mungkin dia dirasuki oleh dewa penjudi. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Anda adalah yang pertama. Seorang pemula yang terlibat dalam perjudian. Bagaimana mungkin dia bisa menggoyangkan macan tutul darinya? Kamu pasti selingkuh. Kamu berani mengeluarkan gantua di rumputku. Aturan kasino. Tangkap yang kering dan kotor. Dealer Anda yang membawanya barusan. Cangkir dadu baru. Dadu baru. Semua orang melihatnya. Saya bahkan tidak menyentuh dadu. Bagaimana saya bisa berselingkuh dengan Anda? Tapi Anda pecundang yang tidak berguna. Bagaimana mungkin mereka bisa menangkan beberapa putaran berturut-turut? Dia bahkan bisa menggoyangkan 36. Kamu pasti selingkuh. Saudara Li, selama seseorang mencarinya, alat curang yang dia bawa, dia tidak menginginkan tangan ini. Seseorang. Cari saya. Tunggu. Karena kita akan mencari, ikuti saja aturan jalan. Jika Anda menemukan saya akan dikirim untuk bekerja. Tangan ini untuk Anda. Jika Anda tidak dapat menemukannya, aku ingin salah satu tanganmu dari Ang Li. Anak ini agak aneh. Bagaimana jika Anda benar-benar tidak dapat menemukan apapun hanya untuk 500.000? Saya mengulurkan tangan. Tidak sepadan. Saudara Li, dia hanya pecundang bau yang mengantarkan makanan. Dia tidak tahu apa itu perjudian. Menang begitu banyak. Itu pasti penipuan. Jika Anda tidak dapat menemukannya, aku akan memotong tanganmu. Apakah kalian masih mencari? Tidak ada penggeledahan yang dilakukan. Saya tidak akan bermain bersama. Bekas luka pakan. Bawa orang ke gang dan blokir anak itu. Dia merebut semua uangnya. Ngomong-ngomong, sobek kedua kakinya. Tidak, itu tidak benar. Ini adalah 500.000 uang tunai. Setidaknya 10 jin. Bagaimana Anda bisa mengangkatnya seperti ini? Seperti bola kapas. Anak. Memenangkan uang dan masih ingin pergi. Dapatkan. Masih mencoba untuk berlari. Oh sayang. Keuntungan besar. Penglihatan sinar X ini juga dilengkapi dengan seni bela diri sebagai bonus. Mulai sekarang, aku akan menjadi orang yang membunuh dewa yang menghalangi jalanku. Dr. Chen. Biaya operasi ibu saya sudah dibayar. Lihat kapan waktu tercepat. Saya dapat mengatur operasi untuk ibu saya. Tuan Zhao sangat menyesal. Kondisi ibumu memburuk. Kita perlu mengundang tim ahli dari Beijing. Didiagnosis secara pribadi. Setidaknya 1 juta lagi dibutuhkan. Siapkan sesegera mungkin. Penyakit ibumu tidak sabar. Dan tiba-tiba biayanya 1 juta lagi untuk biaya medis. Kemana saya harus pergi sekarang? Apakah Anda akan berjudi lagi? Tuan Zhao? Siapa Anda? Bos kami Chen mendengarnya. Keterampilan perjudian Anda luar biasa. Aku ingin menantangmu untuk berduel. Tuan Zhao, tolong. Saya sekarang memiliki mata ilahi pada saya. Dia juga membangkitkan seni bela diri. Bahkan jika itu sarang naga atau sarang harimau, saya bisa melawannya. Tolong, pimpin jalan. Tolong, Dai Lu.
Teknik yang begitu cepat. Bos Chen bukanlah orang biasa. Anda adalah Xiao Shen. Anda adalah. Bagaimana? Hari ini di rumah judi saya memenangkan begitu banyak uang. Lupa begitu cepat. Jadi Anda adalah pemilik kasino Hong Yun. Tidak perlu khawatir. Aku memanggilmu ke sini hari ini. Saya hanya ingin bermain beberapa putaran dengan Anda. 1 juta adalah chip saya hari ini. Jika Anda menang hari ini, semua ini adalah milikmu. 1 juta. Kebetulan itu adalah biaya operasi ibu saya. Bos Chen datang bersiap. Saya harus berhati-hati. Bagaimana jika saya kalah? Gerbang utama ada di sana. Dia berbalik dan pergi. Aku tidak akan membawamu sepeser pun. Dan ada kesepakatan yang bagus. Katakan padaku, untuk apa kamu bermain? Pernahkah Anda memainkan Zhajin Hua? Saya pernah memainkan taruhan besar dan kecil sebelumnya. Aturan seperti apa yang Anda bicarakan? Saya harap Bos Chen akan menasihati saya. Sederhana saja, setiap orang dibagikan 3 kartu. Macan tutul adalah yang terbesar, plus lurus adalah yang kedua. Setelah membagikan kartu, Anda dapat melihat kartu dan memasang taruhan. Anda juga dapat mengikuti secara membabi buta tanpa melihat kartu. Pada akhirnya, siapapun yang memiliki tangan yang lebih tinggi menang. Mengerti? Mari kita mulai. Untuk memastikan keadilan taruhan kami, saya secara khusus mengundang dealer terkenal untuk mengacak dan membagikan kartu untuk kami. Anda benar-benar beruntung. Keterampilan perjudiannya masih luar biasa. Cobalah dan Anda akan melihat. Anda benar-benar beruntung. Keterampilan perjudiannya masih luar biasa. Cobalah dan Anda akan melihat. Bos Chen benar-benar memikirkan banyak hal. Mari kita mulai. Menurut aturan, babak pertama dimainkan dengan lempar dadu untuk melihat apakah itu lebih besar. Tentukan dealer. Dealer memiliki hak penolakan pertama untuk mengeluarkan lisensi. Setelah itu, mereka bergiliran bermain bang. Tuan Shao, tolong. Wanita lebih disukai. Bos Chen harus pergi lebih dulu. Tidak heran dia adalah pemilik laki kasino. Sejak awal, ini adalah jumlah poin maksimum. Saya juga tidak perlu memilih. Bagikan kartu. Rp100.000. Tidak ada kartu yang diperiksa, hanya mengukusnya. Ternyata itu adalah macan tutul A terbesar. Tapi menurut aturan, yang terkecil adalah 235, yang menghususkan diri dalam membunuh macan tutul. Saya berubah. Karena Bos Chen sangat antusias. Saya akan mengikuti. Hao Shen, bertaruh hari ini. Tapi ibumu memiliki kesempatan untuk menyelamatkan hidupnya. Anda perlu berpikir dengan hati-hati. Jika Anda kalah, ibumu akan dalam bahaya. Apakah Anda yakin ingin mengikuti? Keberuntungan sama untuk semua orang. Cukup bicara, ungkapkan kartu Anda. 235 bunuh semua macan tutul. Bagaimana Anda tahu? Saya pasti memegang macan tutul. Apakah itu macan tutul? Anda akan tahu begitu Anda mengungkapkan kartu. Maaf tentang itu. Saya khawatir, aku akan mengecewakanmu. Bagaimana mungkin? Saya dengan jelas melihat 3 tembakan tajam. Bagaimana itu berubah menjadi straight flush? Plus lurus ke 235. Dealer menang. Di meja judi ini, melihat belum tentu percaya. Terlalu mempercayai matanya sendiri. Mereka sering kalah parah. Di mana tepatnya ada yang salah? Bagaimana Anda tahu? Saya pasti memegang macan tutul. Sial. Kecepatan tangan wanita ini bahkan lebih cepat dari mata ilahiku. Dalam bayangan saya, itu menjadi 235. Ketika dia ingin memakan macan tutulnya, dia sudah menukar macan tutul dengan straight flush. Anda kalah di babak ini. Haruskah kita melanjutkan? Tentu saja. 1 putaran hanyalah kecelakaan. Saya akan menjadi serius di babak ini. Sepertinya aku melebih-lebihkanmu. Anda dapat menghitung macan tutul saya. Itu hanya kasus kucing buta bertemu dengan tikus mati. Apakah itu keberuntungan? Kita harus melihat hasilnya di babak ini. Menurut aturan, saya kalah di babak ini, jadi saya duduk sebagai dealer. Bagikan kartu. Tunggu sebentar. Dia baru saja kalah 1 ronde, jadi saya tidak berani melanjutkan. Tentu saja tidak. Saya hanya merasa seperti tangan terakhir. Tidak terlalu halus. Izinkan saya mencoba mengocok lebih banyak kartu. Mungkin itu bisa membuatku beruntung. Bos Chen, bukankah ini aturan yang buruk?
Silahkan. Urutan deck ini. Saya sudah lama mengingatnya. Tidak peduli berapa banyak Anda mencuci. Aku punya cara untuk mengalahkanmu. Menurut urutan kartu saat ini. Ronde ini adalah strike flush saya. Itu hanya akan lebih besar daripada merek tanpa merek Anda. Dia benar-benar mencari kematian. Kali ini, saya bertaruh 400.000. Tidak ada kartu yang terungkap. Plus lurus lainnya. Babak terakhir, saya hanya fokus pada kartu saya sendiri. Dia benar-benar mengabaikan kecepatan tangannya. Kali ini, dia harus bergerak. Perubahan untuk saya. Hanya 400.000. Sepertinya Bos Chen. Saya tidak terlalu puas dengan tangan ini. Saya akan bertaruh 500.000. Masih memamerkan merek tanpa nama seperti ini. Dia benar-benar salah menilainya. Lupakan saja. Tidak perlu membuang waktu untuk orang-orang seperti itu. Mari kita selesaikan ini dengan cepat. Kartu terungkap. Saya Tong Huashun. Apa yang Anda miliki? Bagaimana mungkin? Bagaimana strike flush saya menjadi merek tanpa nama? Bos Chen. Sepertinya keberuntungan Anda ada di pihak Anda. Tidak terlalu bagus. 8 campuran lebih besar dari 6 campuran. Maaf. Anda kalah. Tidak ada yang bisa menukar kartu tepat di bawah hidung saya. Bagaimana tepatnya mereka melakukannya? Lagi, kali ini. Giliran saya untuk mengocok. Cukup gunakan 2 macan tutul. Mari kita akhiri pertandingan hari ini. Tepat ketika Anda berpikir Anda memiliki kartu surgawi dan memiliki kemenangan yang pasti. Saat itulah Anda kehilangan waktu terburuk. Mereka ingin mengendalikan situasi selama perombakan. Sayang sekali. Di depan penglihatan sinar X saya, keterampilan kartu Anda sangat lemah. Siapkan saya. Saya ingin menggunakan macan tutul kecil. Menipu semua chip saya. Kemudian gunakan 3 AC Anda sendiri. Makan 3K saya. Ini benar-benar skema yang cerdas. Sayangnya, dia bertemu dengan saya. Tidak perlu melihat lebih jauh. Yang ini, tekanan penuh. Runtuh. Oh wow. Bos Chen benar-benar berani. Karena Anda ingin memberi uang. Saya tidak punya alasan untuk tidak menerimanya. Dia mengikuti. Kepercayaan diri adalah hal yang baik. Bisa terlalu serakah? Anda pasti akan tersandung. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Bao Zitong terbunuh. Saya juga ingin tetap rendah hati. Kekuatanku tidak mengizinkannya. Saya juga ingin tetap rendah hati. Kekuatanku tidak mengizinkannya. Begitukah, Zhao Shen? Sekarang, satu-satunya jalan keluar ibumu. Anda benar-benar menghancurkannya. Anda benar-benar menghancurkannya. Tuan Zhao. Gerbang utama ada di sana. Hati-hati, tidak ada perpisahan. Bos Chen. Mengapa Anda tidak melihat kartu Anda sendiri terlebih dahulu? Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah seharusnya macan tutul A? Bagaimana itu berubah menjadi baik? Dia tidak hanya melihat skema saya. Masih tepat di bawah hidungku. Menukar kartu saya. Bagaimana dia melakukannya? Oh sayang. Terima kasih, Bos Chen, atas sumbangan Anda yang murah hati. Maka saya tidak akan menahan diri. Berhenti. Apa yang Anda lakukan? Sialan, apa yang Anda lakukan? Bos Chen, bos yang begitu besar. Mungkinkah dia tidak mampu untuk kalah dan ingin gagal membayar utangnya? Saya, Chen Wan, adalah putri yang bermartabat dari keluarga Chen. Ini tidak seperti untuk 1 juta. Merusak reputasi sendiri. Lalu mengapa Anda menelepon saya? Ibuku masih menunggu di rumah sakit untuk uang ini untuk menyelamatkan hidupnya. Sebenarnya, hari ini saya mengundang Anda ke sini. Saya ingin meminta bantuan Anda. Bergegas memberiku uang. Jadi kamu ingin menguji kekuatanku. Tempat lain di bawah komando saya. Balasan keras tiba dan dikenal sebagai tangan hantu. Beberapa hari terakhir ini, saya diperlakukan seperti ATM. Dia memenangkan saya 50 juta berturut-turut. Sebagai putri tertua dari keluarga Chen, tidak pantas menghadiri panggung secara pribadi. Aku ingin kamu turun tangan dan melumpuhkannya untukku. Maaf. Keterikatan saya dengan Anda para ahli tidak tertarik. Saya berjudi hanya untuk menyembuhkan penyakit ibu saya. Sekarang saya punya cukup uang. Kalian para dewa yang bertarung, menjauhlah dariku. Jangan menumpahkan darahku. Hilang. Tuan Zong dari Xiehe, ibu kota. Neurologi domestik adalah pisau yang tangguh.
Jika Anda membantu saya memenangkan taruhan ini, aku akan pergi mengundang Zhong Tua secara pribadi melakukan operasi untuk ibu Anda. Tingkat keberhasilan 99%. Aku bisa menyelamatkan nyawa ibumu. Transaksi memimpin jalan. Saudara Li, saya mendengar tempat kami memiliki pertarungan yang sulit. Perlakukan tempat ini seperti ATM. Anda mengatakan Bos Chen mencoba memulihkan kerugian. Siapa yang akan mereka temukan untuk menghadapi tangan hantu itu? Omong kosong. Selain saya, Bos Chen memiliki bawahan. Apakah ada orang lain yang bisa bangga? Sungguh, Master. Tidak ada selain aku yang bisa ditugaskan. Nanti, aku akan mengambil apa yang disebut tangan hantu itu, dipukuli sampai berlutut dan memohon belas kasihan. Saudara Li, kamu benar-benar sesuatu. Sekarang Bos Chen pasti akan menjagamu. Bagaimana dengan tabel ini? Tidak masalah di mana Anda menang. Sombong. Nanti, aku akan menang dan membuatmu berlutut dan memohon belas kasihan. Bos Chen, jangan khawatir. Aku tidak akan mengecewakanmu. Nanti, aku pasti akan kehilanganmu. Semua itu dimenangkan kembali. Hahaha. Ahli yang saya undang telah tiba. Tapi bukan Anda. Ahli yang Anda sebutkan adalah Zhao Shen. Presiden Chen, Anda yakin Anda salah? Dia hanya seorang pengantar makanan yang bau. Dia bahkan tidak mengerti perjudian. Kemana saya harus pergi jika Anda ingin dia duduk di meja? Berkilau sepatuku. Ini saya. Saya ingin memeriksa piring. Yang kalah hanya pemborosan. Mereka bahkan tidak bisa mengocok satu kartu pun dengan jelas. Namun, dia masih melawan Ghost Hand. Itu praktis mencari kematian. Bos Chen, Anda memiliki kasino yang begitu besar. Mungkinkah tidak ada orang di sana? Temukan badut untuk menghiburku. Atau apakah itu benar? Kasino Anda telah hancur. Dia hanya bisa mengandalkan badut semacam ini di sini untuk mendukung Anda. Karena kamu sangat ingin membunuh. Maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Tangan hantu, jangan terlalu sombong. Selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Anda tidak bisa selalu tetap tak terkalahkan. Kemudian buka mata anjingmu lebar-lebar untukku. Saya melihat dengan jelas. Bagaimana saya mengubah kasino Anda? Menang pendek. Seseorang. Bawakan saya 5 juta chip. Dia juga memberi Tuan Zhao 5 juta chip. Silakan, bagaimana Anda ingin bermain? Bermain saja dengan bunga emas. Sesaat. Jangan kalah dan memohon dengan berlutut. Mari kita mulai. Jangan sia-siakan kemenangan saya. Permainan dimulai. Silakan pasang taruhan Anda. 1 juta. Saya tidak suka membuang-buang waktu. Mari kita selesaikan ini dengan cepat. Dimulai dengan 1 juta. Apakah ini keberanian Raja Judi? Apakah Anda gila? Dia memasang taruhan sebesar itu bahkan tanpa melihat kartu-kartu. Karena Raja Perjudian memiliki selera yang halus, saya akan pergi jauh-jauh. 1 juta. Aku akan membuatmu menyesali pilihanmu. Zhao Shen adalah orang bodoh yang tidak berguna. Apakah Zhao Shen melihat itu? Ini adalah kekuatan. Itulah sedikit uang yang Anda peroleh dari mengantarkan makanan. Kirim 10 generasi lagi. Itu masih tidak bisa mengumpulkan cukup chip untuk babak ini. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, tersesat agar tidak mempermalukan diri saya di sini. Hei, Kian. Jangan katakan itu. Biarkan dia mengikuti. Saya hanya suka menonton hal semacam ini. Ekspresi seorang pria miskin yang berjuang dalam keputusasaan. Tuan Chen, Anda lebih baik memperhatikan dengan cermat. Tunggu sampai saya memenangkan babak ini. Saya tahu itu. Siapa yang benar-benar dapat membantu Anda menyelesaikan sesuatu? Bukan hal semacam ini. Orang yang tidak berguna yang hanya tahu cara berbicara besar. Diam, kamu. Apapun yang Anda pikirkan. Apakah Anda tidak tahu? Anda. Ternyata dia pencuri ayam. Keberuntungan Li An cukup bagus. Sayangnya, dia bertemu dengan saya.
Zhao Shen, jangan ikuti. Ghost Hand tidak hanya terampil dalam seni kering dan terampil dalam manipulasi psikologis. Mulai dari 1 juta jelas merupakan penipuan. Dia ingin memikat lebih banyak orang ke dalam permainan. Putaran ini terlalu berisiko. Mari kita lipat. Karena dia ada di meja. Tidak ada alasan untuk mundur. Saya pikir begitu. 1 juta terlalu sedikit. Saya langsung membeli 2 juta. Apakah Anda berani mengikuti? Anda gila. Hahaha. Awalnya, aku bahkan ingin meninggalkanmu sepasang pakaian dalam. Karena kamu meminta kematian. Maka aku akan mengabulkan keinginanmu. 2 juta. Dia mengikuti. Pemuda. Semangat muda adalah hal yang baik. Tapi itu terlalu sombong. Ada harga yang harus dibayar. Karena Anda ingin menjadi besar. Aku akan pergi bersamamu sampai akhir. Saya akan menambahkan 3 juta lagi. Zhao Shen seharusnya tidak mengikuti. Ghost Hand adalah yang terbaik dalam bertukar kartu. Dan tidak ada yang bisa menangkap bukti keterlibatannya. Jika kita terus mengikuti seperti ini, dia berhasil lagi. Yakinlah di meja judi. Keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Ini bukan masalah keberuntungan. Kecepatan tangannya. Begitu cepat sehingga kamera dengan gerakan lambat 16x pun tersedia. Saya bahkan tidak bisa menangkapnya. Dan setelah kartu-kartu itu terungkap, dia bisa menukar kartu buruk dengan kartu surgawi kapan saja. Anda mencari kematian. 16x permainan lambat. Di depan mataku. Tidak ada teknik yang bisa menyembunyikan apapun. Jangan khawatir, saya tidak bisa kalah. Bisakah Anda melakukannya? Jika tidak berhasil, segera keluar dari sini. Beri aku tempat untuk saudara Li. Pergi semua di 000. Saya ingin melihatnya. Seberapa besar kartu Ghost Hand Brother? Segera lakukan all in. Dia benar-benar memperlakukan dirinya seperti daun bawang. Sekarang, saya khawatir. Sial, saya bahkan tidak punya uang untuk perawatan medis. Ini bukan tempat yang seharusnya Anda kunjungi. Jadi sekarang Anda tersesat. Selanjutnya. Giliran Anda sekarang. Saudara Li luar biasa. Sejak awal, ini adalah unjuk kekuatan. Siapa yang berani membunuh diri mereka sendiri di depan Anda mulai sekarang? Itu saja. Sampah. Bahkan jika Anda adalah tangan hantu, kamu tidak bisa meremehkanku. Bukan? Jangan salah paham. Saya tidak menargetkan Anda. Maksud saya semua orang di sini. Itu semua sampah. Jangan pergi terlalu jauh. Ingat ini di kehidupan selanjutnya. Jangan melawanku. Bao Zitong terbunuh. Kartu bentrok sejak awal. Tidak heran tangan hantu adalah kartu truf. Bagaimana ini mungkin? Menurut urutan dealer yang ditangani. Bagaimana mungkin itu macan tutul? Apakah Anda selingkuh? Pemuda. Bicaralah dengan bukti. Tidak ada bukti. Itu adalah sesuatu yang harus dijual. Ini adalah akhir dari itu. Zhao Shen memainkan tangan lain-lain. Lupakan berurusan dengan Ghost Hand. Bahkan menghadapi Ang Li, dia ditakdirkan. Mungkinkah dia mengandalkan keberuntungan sebelumnya? Saudara Li. Dia kehilangan 2 juta hanya dalam 1 ronde. Mungkin kita harus berhenti bermain saja. Tersesat. Ini hanya kesalahan. Saya pasti akan memenangkannya kembali lain kali. Anak. Tangan ini adalah kartu surgawi. Apa yang harus Anda bandingkan dengan saya? Anda masih terlalu tidak berpengalaman. Jika Anda tidak pandai dalam hal itu, berlatihlah lebih banyak. Apakah Anda sudah selesai berbicara? Itu saja. Saya baru saja mengungkapkan kartu saya. Buka untuk saya. Izinkan saya menunjukkan dengan jelas bagaimana Anda mati. Kemudian buka lebar-lebar mata Anda dan lihat dengan jelas. 235. Dia jelas memainkan merek lain-lain. Bagaimana itu menjadi 235? Menyontek tepat di depan Ghost Hand. Dia sembrono. Itu sebenarnya 235. Anak ini benar-benar luar biasa. Dia bahkan bisa membunuh macan tutul tangan hantu. Keberuntungan luar biasa macam apa ini? Ini adalah kekuatan keras. Tangan hantu kali ini, dia pada dasarnya menendang plat baja paduan titanium. Tidak mungkin. Anda jelas tidak memiliki 3 kartu ini di tangan Anda. Kamu selingkuh tepat di depanku. Anda tidak ingin hidup lagi. Tangkap pencuri, tangkap barang curian, tangkap pezina, tangkap musuh ganda. Matamu mana yang melihatku selingkuh? Atau apakah itu benar? Hanya jika Anda menang, apakah itu keterampilan sejati? Jika orang lain menang, itu hanya kecurangan. Tidak ada yang bisa menukar kartu tepat di bawah hidung saya. Bagaimana dia melakukannya? Atau mungkin kali ini adalah kesalahan. 235 bunuh macan tutul. Zhao menang. Ini adalah babak pertama. Dia menghasilkan 4 juta yuan. Tangan hantu yang terkenal. Sepertinya hanya itu yang ada. Haruskah kita melanjutkan? Tentu saja, lanjutkan. Saya telah mendominasi kasino selama beberapa dekade. Tidak ada yang pernah kalah secara tak terduga. Bagikan kartu. Permainan dimulai. Silakan pasang taruhan Anda.
Oh wow, game ini. Sepertinya takdir membantuku. Kartu ini sangat tangguh. 2 juta. Tangan ini cukup besar. Selama Zhao Shen bukan kartu musuh, kemenangan yang pasti. Ikuti. Saya akan bertaruh 1 juta juga. Lupakan saja, terlalu malas membuang waktu bersamamu. Saya akan melakukan all-in di babak ini. Zhao Shen. Babak terakhir, kemenangan Anda adalah tentang keberuntungan. Anda harus bermain aman kali ini. Jangan khawatir, saya tahu batas saya. Untuk menggertak dan pamer. Aku tidak sengaja kalah darimu. Kali ini, saya memberitahu Anda untuk tersesat. Aku akan mengikutimu. Saya tidak percaya. Dia bisa beruntung dengan menginjak kotoran anjing. Saya akan melakukan all-in di babak ini. Kartu terungkap. Maaf, saya Shunzi. Saya berusia 10 tahun. Kalah lagi. Haha, saya pikir itu semacam kartu truf yang luar biasa. Ternyata itu hanya urutan kecil. Melakukan all-in sejak awal. Anak ini mungkin mengira ini adalah pasar sayur. Shunzi klise semacam ini. Ghost Hand bisa langsung membunuh bahkan dengan mata tertutup. Anak ini. Tunggu saja untuk berlutut dan memohon belas kasihan. Anak ini agak aneh. Sebaiknya saya berhati-hati. Saya hanya akan beralih ke macan tutul. Biarkan Anda menerima kekalahan dengan sepenuh hati. Hahaha. Dengan tingkat keterampilan canggung Anda, berani melakukan all-in. Buka mata anjing Anda lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Saya macan tutul. Apa yang harus Anda bandingkan dengan saya? Kepala? Jangan terlalu percaya diri dalam hidup Anda. Mengapa tidak? Pertama, turunkan kepala Anda. Mari kita lihat kartu-kartunya. Apa yang Anda lihat? Kartu saya sendiri. Apakah Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan? Ini. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Di mana macan tutul saya? Penggantian berhasil. Cara mengubahnya menjadi kartu sampah. Warna campuran dari 379 buah. Ini adalah tangan hantu macan tutul yang disebutkan. Haha, oh wow. Ini lucu. Memegang segenggam kartu lain-lain. Mengapa bertingkah seperti serigala besar? Ini adalah legenda dunia perjudian. Dia bahkan tidak melihat kartu itu dan berani membual. Apakah Anda tidak takut angin akan membuat lidah Anda berkedip? Ini Anda. Pasti kamu yang memproduksi laogan. Anda pasti. Saya mengganti kartu saya. Itu hanya kehilangan rasa. Setelah kehilangan diri sendiri, Anda menyalahkan orang lain karena memproduksi laogan. Ghost Hand sepertinya dia hanya menahan diri. Ini terlalu menjijikan. Semua orang menonton. Aku 1 meter jauhnya darimu. Dia bahkan tidak menyentuh kartu Anda. Bagaimana cara berselingkuh? Apakah itu dengan kemauan? Saya telah mendominasi kasino selama beberapa dekade. Anda muncul dan muncul dengan kader lama. Saya bisa tahu sekilas. Saya menyarankan Anda untuk jujur. Mungkin saya bisa melakukannya. Aku akan menyelamatkan hidupmu. Tetapi jika demikian, saya mengetahuinya. Maka jangan salahkan saya karena kejam. Jika Anda tidak bisa menerima kekalahan, katakan saja. Jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Omong kosong. Saya punya banyak uang. Saya khawatir Anda akan bertahan untuk menang. Dihabiskan tanpa nyawa. Anak ini benar-benar jahat. Meskipun saya tidak tahu bagaimana dia mengelolanya, tapi selama kartu diverifikasi, trik kecilnya pasti tidak bisa disembunyikan. Menetapkan 1000 tidak lain adalah alam semesta di dalam lengan baju. Masuk dengan token. Masuk dengan papan nama. Karena kamu sudah menyulapnya. Sama 456. Di kartu yang tersisa. Pasti tidak akan ada kartu dengan setelan yang sama. Saya hanya tinggal di deck yang tersisa. Temukan kartu yang sama persis dengan yang Anda miliki. Itulah bukti yang kuat. Jika Anda tidak selingkuh, itu akan menjadi neraka. Iya. Selama kartu diulang, pasti ada masalah. Zhao Shen, mari kita lihat bagaimana Anda bisa berdebat kali ini. Itu rusak. Berfokus untuk membuat kartu di tangan Anda lebih besar. Lupa berurusan dengan kartu di tumpukan asli. Jika ini digali, itu tidak mungkin dijelaskan. Jika saja berkartu itu, alangkah baiknya jika itu bisa segera hilang. Itu benar-benar hilang. Penglihatan sinar X telah ditingkatkan. Sebelumnya, hanya penglihatan sinar X yang mungkin. Sekarang Anda bahkan membuat kartu hilang dari tipis. Ini bukan kemampuan supernatural.
Ini praktis ajaib. Mulai sekarang, saya akan mengganti kartu dan menghapusnya. Bukankah itu tidak terdeteksi oleh semua orang? Buka mata anjing Anda. Saya melihat dengan jelas. Buktinya langsung. Tidak. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin tidak ada hal seperti itu? Tangan hantu tuan. Silakan lihat lebih hati-hati. Dia pasti selingkuh. Kartu aslinya pasti ada di dalam. Saya datang untuk menemukannya sendiri. Haha, penguasa tangan hantu. Apakah Anda mencari kartu? Masih menyabotase pertunjukan. Setelah mencari untuk waktu yang lama, dia tidak menemukan satu pun kentut. Saya pikir mereka tidak bisa menangani kekalahan. Mencoba gagal membayar utang. Haha. Tangan hantu. Inilah yang Anda sebut bukti yang kuat. Keterampilan perjudian Anda. Mungkinkah ingatan Anda sama? Mereka semua telah merosot. Tidak ada di Gelada. Hanya ada satu kemungkinan. Pasti kamu yang memegang tangan. Tersembunyi di tubuh. Selama aku menggeledah tubuhmu, Anda tidak punya pilihan selain kematian. Mencari tubuhnya untuknya. Kartu-kartu itu pasti ada di tangannya. Selama Anda menemukan kartu, potong saja salah satu tangannya. Tunggu. Karena mereka akan menggeledahnya, maka mari ikuti aturan kasino kami. Menyelesaikan pekerjaan tidak apa-apa, tetapi jika Anda tidak dapat menemukannya, itu fitnah. Jika Anda menemukannya, dia memotong tangan Zhao Shen. Jika Anda tidak dapat menemukannya, potong saja tangan master tangan hantu Anda. Baiklah. Bermain liazhai di depanku. Selama saya ingin menangkap penipu. Tidak peduli apa, Anda tidak bisa melarikan diri. Bermain dengan kayu ajaib tepat di depanku. Apakah Anda benar-benar berpikir mata saya hanya dekorasi? Nona Chen, tidak. Tidak mungkin. Sudahkah Anda mencari secara menyeluruh? Apakah Anda mencari selangkangan Anda? Sudahkah Anda mencari sol sepatu Anda? Anda pasti melewatkan sesuatu. Saya akan mencari diri saya sendiri. Tunggu sebentar. Karena ini adalah Master Ghost Hand. Jika Anda ingin mencarinya sendiri, ya, Anda bisa. Tapi itu adalah aturan orang lain barusan. Aturan saat ini perlu diubah. Mari bertaruh dengan kedua tangan. Apakah Anda berani? Dua tangan. Belum lagi hanya dua tangan. Ini dua kehidupan. Saya bertaruh dengan Anda hari ini. Saya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lusinan kartu disembunyikan. Tarik saja yang acak. Memakainya pada Anda adalah bukti. Biarkan aku mendekat. Anda memiliki 10 mulut. Sulit untuk mengatakan dengan pasti. Wah. Jadi ini adalah deck seluler. Karena Anda sangat suka menyembunyikan kartu. Kemudian saya akan membantu Anda membersihkan inventaris. Anak. Bersiaplah untuk dinonaktifkan. Bangun. Apa yang terjadi? Di mana kartu yang saya sembunyikan? Master tangan hantu, Anda mencari kutu pada diri sendiri. Apakah Anda masih mencari atau tidak? Bagaimana mungkin menguasai? Di mana buktinya? Cepat keluarkan dan pukuli dia sampai mati. Anak. Untungnya, Anda beruntung hari ini. Akun ini, saya akan mencatatnya untuk Anda. Lain kali, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi begitu mudah. Berhenti. Bersedia berjudi dan menerima kekalahan. Kedua tangan belum tersisa. Dia hanya ingin pergi. Kakak laki-laki saya adalah Raja Ribuan Raja yang terkenal. Duan Jiu. Dia punya bawah dan punya bawah. Jika Anda hari ini beraninya kamu meletakkan jariku, besok Anda harus mati di jalan. Iya. Duan Jue juga sama. Anda mampu mengacaukannya. Jika ada apa yang baik untuk Anda, dia akan pergi dengan saya tidak peduli dengan Raja Ribuan Raja. Bahkan jika Raja sendiri muncul di wilayah saya, Anda juga harus mengikuti aturan saya. Seseorang. Tahan keduanya untukku. Satu tangan per orang. Bersedia berjudi dan menerima kekalahan. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhku. Kakak laki-laki akan membuat semua orang di Jiangchen dan mati bersamaku. Hao Shen, tolong, lepaskan saudara Li pergi. Apa yang Anda ingin saya lakukan? Saya setuju dengan semua itu. Menurut Anda, siapa Anda? Mengapa saya harus melakukannya untuk Anda? Melanggar aturan meja judi. Berisik dan berisik. Pemogokan. Ah, tanganku. Menurut taruhan, Anda harus melumpuhkan kedua tangan Anda. Tapi saya baik hati pada dasarnya. Aku akan meninggalkanmu satu tangan untuk makan. Dan langsung lain kali, jangan terlalu besar atau jauh. Kirim kembali. Permusuhan tangan yang terputus tidak dapat didamaikan. Tunggu saja. Kakak senior Duan Jiu, itu pasti akan membuatku kehilangannya. Gandakan jumlahnya dan dapatkan kembali untuk saya. Tunggu saja. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Bahkan jika dia adalah Guanyin berlengan 1000 kali ini. Dan jangan pernah berpikir untuk duduk di meja judi lagi. Apa yang saya janjikan kepada Anda? Saya telah membantu Anda menyelesaikannya. Apa yang Anda janjikan kepada saya? Kapan akan diterapkan? Jangan khawatir. Saya selalu menepati kata-kata saya. Seorang dokter top dari Kyoto. Itu sudah mendarat di rumah sakit pusat. Anda pergi sekarang. Mungkin Anda bahkan bisa berkonsultasi. Terima kasih.
Shen Er. Ibu sudah tua dan tua. Tidak ada gunanya menghabiskan begitu banyak uang. Ahli lain. Sekali lagi, ini adalah satu kamar. Berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk menghabiskan hari itu? Hanya itu yang Anda peroleh. Bahkan jika dia tidak makan atau minum, terakumulasi selama 10 tahun, masih tidak bisa mengisi lubang ini. Ibu, Anda tidak perlu khawatir. Saya telah mengurus semua masalah uang. Kata dokter, katakanlah operasi Anda sangat berhasil. Dia hanya perlu istirahat sebentar lagi. Kemudian dia bisa dipulangkan. Nona Chen, apa yang membawa Anda ke sini? Bibi, kamu sudah bangun. Saya mendengar operasi itu sangat berhasil. Aku datang khusus untuk menemuimu. Oh, dia teman Shen Er. Duduk, duduk. Anda memiliki teman yang sangat baik. Kenapa aku belum pernah mendengarmu menyebutkannya sebelumnya? Saya baru saja bertemu belum lama ini. Kali ini, para ahli itu semua dibantu oleh orang lain. Anda dapat memulihkan. Dia telah memberikan kontribusi besar. Gadis itu sangat tampan. Itu seperti sesuatu di dalam lukisan. Sama seperti orang yang keluar. Bibi, kamu menyanjungku. Omong-omong, saya juga harus berterima kasih kepada Xiao Shen. Dia, tapi itu sangat membantu saya. Saling membantu dengan baik. Nona, siapa nama Anda? Berapa umurmu tahun ini? Apa yang dilakukan 1000 pekerjaan? Siapa lagi yang ada di rumah? Ibu. Anda di sini memeriksa pendaftaran rumah tangga Anda. Saya hanya ingin belajar lebih banyak. Bibi. Nama saya Chen Wan. Nama saya Chen Yuan. Dia seumuran dengan Xiao Shen. Seusia itu bagus. Nona Chen itu. Apakah Anda punya pacar? Ya ampun. Dia seorang wanita muda yang kaya. Itu bos besar. Saya hanya pecundang total. Jangan sembarangan mencoba mencocokkan pasangan bebek Mandarin. Maksud saya tidak ada yang lain. Hanya bertanya. Ada apa, Tuan Chen? Ada seorang pria bernama Duan Jiu yang ingin bertemu denganmu. Baiklah. Aku akan segera kembali. Bibi, saya punya sesuatu yang mendesak. Sekarang saya harus kembali ke perusahaan. Aku akan kembali lain kali untuk menemanimu. Kakak laki-laki dari Ghost Hand itu. Begitu cepat mereka datang mengetuk. Tidak, itu tidak diperbolehkan. Saya harus pergi dan melihat sendiri. Ibu, saya memiliki sesuatu yang mendesak dan perlu keluar. Anda harus beristirahat sendiri. Saya akan pergi dulu. Mengapa Anda pergi? Gadis itu baru saja pergi. Anda harus pergi. Jika Anda memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, kemudian lanjutkan dan tangani. Nona Chen. Orang-orang Duan Jiu yang datang mengetuk. Ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Kamu harus kembali dan menemani Bibi. Ini adalah bagian ke-9. Itu karena tangan hantu. Tangan hantu adalah lumpuhku. Anda ingin saya menjadi kura-kura yang bersembunyi di cangkangnya? Tahukah Anda? Siapa Duan Jiu? Bukankah itu hanya seseorang? Apakah dia ahli curang? Saya bahkan bisa berurusan dengan tangan hantu itu. Apakah saya masih takut pada kakak laki-lakinya? Duan Jiu itu dikenal sebagai Pavilion 9 Jari. 10 tahun yang lalu, dia menyapu kasino bawah tanah Asia Tenggara. Kejam dan tanpa ampun. Bukan seseorang yang Anda mampu untuk menyinggung perasaan. Ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Lebih baik cepat kembali. Sejak dia datang untukku, aku tidak bisa membiarkanmu membawanya sendirian. Aku akan pergi bersamamu. Metode Duan Jiu sangat licik. Xiao Shen di rumah sakit. Ini dapat dengan mudah menarik masalah yang tidak perlu. Kembali ke kasino bersamaku juga baik-baik saja. Ayo pergi. Kakak laki-laki, Anda harus membela saya. Anak ini tidak hanya menghasilkan kader lama, dan mereka bergabung. Gadis kecil dari keluarga Chen itu. Mari kita siapkan jebakan bersama. Paksa, kamu mematahkan salah satu tanganku. Di dunia ini, saat memukul anjing, Anda harus melihat pemiliknya. Siapapun yang berani melumpuhkanku, saya ingin dia membayar 100 kali lipat. Ah, Guru Hei, kakak senior, itu adalah dia. Patahkan tanganku. Anda datang hari ini untuk mencari keadilan bagi adik laki-lakimu. Tapi aturan di meja perjudian gagal menangkap pemain Chea. Dia akan kehilangan salah satu tangannya. Itulah yang saya lakukan. Itu masuk akal. Karena itu adalah aturan di meja perjudian. Mari ikuti caranya di meja judi. Menyelesaikan dendam. Apakah Anda berani mengambilnya? Pertaruhan sudah berakhir. Dan dendam dan bantuan diselesaikan. Saya sangat sibuk. Jika tidak terjadi apa-apa, silakan kembali. Aku mematahkan tangan adik laki-lakiku. Pertaruhan hari ini. Tidak ada ruang bagi Anda untuk menolak. Baiklah, karena kamu, orang tua, sangat ingin memberikan uang. Kemudian aku akan bertemu denganmu. Apa yang Anda coba pertaruhkan? Karena kamu, orang tua, sangat ingin memberikan uang. Kemudian aku akan bertemu denganmu. Apa yang Anda coba pertaruhkan? Anda gila. Itulah Raja Judi Asia Tenggara. Mendengarkan dadu dan menghitung angka. Tidak pernah ketinggalan. Bahkan para ahli top takut tembakan 3 poin. Anda bertaruh dengannya. Bukankah itu hanya meminta kematian? Jika Anda takut, berlutut saja dan melumpuhkan kedua tangan. Bersujud 3 kali lagi. Sulit untuk mengatakan. Aku bahkan akan menyelamatkan hidupmu. Tangan Anda. Akulah yang melumpuhkanmu. Hari ini, aku akan meraih tangan kakak laki-lakimu lagi. Dia juga hancur. Bagaimanapun juga, kami adalah keluarga. Itu harus rapi dan rapi. Sombong. Karena itu masalahnya. Anda sangat ingin membunuh diri Anda sendiri. Maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Hari ini, saya ingin Anda menyesal hidup. Ayo, pilih cara untuk mati sebelum. Dengan adik laki-laki Anda, dia menang di area di mana dia unggul terbaik. Hari ini, saya akan bermain dengan Anda. Dadu yang paling saya kuasai. Jadi orang tidak akan membicarakan saya. Menindas orang tua dan lemah. Karena itu masalahnya. Sangat ingin membunuh dirimu sendiri. Apakah kamu berani memainkan sesuatu yang berbeda denganku? Seberapa berbeda ini? Hari ini, mari kita, tanpa membandingkan antara besar dan kecil, hanya menggoyangkan hitungan. Bergiliran duduk di manor. Dealer meluncurkan poin. Kami gemetar bersamanya. Siapa yang menarik angkanya? Siapapun yang mendekati dealer menang. Kemungkinannya adalah 1 hingga 10. Transmisikan cahaya atau mereka yang menyerah akan kalah. Yang kalah. Dan melumpuhkan kedua tangan. Apakah Anda berani? Apa yang perlu ditakuti? Namun, Anda hanya memberikan hal-hal yang tidak diinginkan siapapun. Apakah kamu berani memberiku sesuatu yang aku inginkan? Misalnya, perusahaan grup Anda yang terdaftar. Apakah Anda berani? Lalu sampai jumpa. Apakah Anda memiliki kehidupan untuk mendapatkannya selama Anda berani memberi?
saya berani menerimanya. Harapan, kamu terlihat sangat sombong. Itu dapat dipertahankan tanpa batas waktu. Mari kita mulai. Tuan ke-9 telah datang ke meja. Semuanya, tonton dengan cepat. Hao Shen, ini kamu lagi. Kapan Chen Wan menjadi buta? Membawa orang yang tidak berguna seperti itu bersamamu. Ayo berurusan dengan Tuan ke-9. Mencari kematian. Saya meminta Anda berdua untuk memverifikasi. Dealer ditentukan oleh Dadu. Yang memiliki jumlah poin terbesar disebut dealer. Saya tidak pernah menggertak yang lemah. Babak ini, Anda melempar terlebih dahulu. Karena guru ke-9 sangat sopan, maka saya akan melakukannya. Lebih baik mematuhi perintah karena rasa hormat. Bergulir terlebih dahulu berarti Anda memiliki keuntungan. Kesempatan yang disampaikan ke depan pintu Anda. Mengapa tidak menginginkannya? Berhenti pada jam 12. Maaf. Tanganku tergelincir. 2 jam 6. Babak ini, saya duduk di mano. Sangat bagus. Selanjutnya, Anda harus tetap stabil. Keberuntungan anak ini. Benar-benar ada beberapa alasan. Tapi kamu bertemu denganku. Anggap diri Anda tidak beruntung. Minta dealer untuk melempar dadu. Tetapkan poin tolok ukur. 26 detik. Saya bertaruh 500.000 terlebih dahulu. Aku akan bermain denganmu. Dengan sedikit uang ini, Anda ingin menyelidiki markas saya. Dia mengikuti. Kakak senior, dadu ini dibuat khusus. Kocok selama yang Anda inginkan. Bahkan jika keberuntungan anak ini berada di luar surga, dia masih bisa membuatnya kalah. Bahkan pakaian dalam pun tidak tersisa. Tunggu sebentar, tunggu. Anda tidak akan tiba-tiba merasa takut. Berpikir untuk kehilangan. Bukan sekarang. Segera berlutut di hadapan guru ke-9 dan kemudian memotong kedua tangannya sendiri. Aku bisa menyelamatkan hidupmu yang menyedihkan. Jangan salah paham. Saya hanya berpikir karena guru ke-9 adalah ahli dalam melempar dadu. Apakah Anda berani mencoba sesuatu yang lebih seru? Di dunia ini, belum ada pertaruhan yang berani saya mainkan. Silakan. Apa yang ingin Anda mainkan? Kurangi dadu. Setiap orang hanya memiliki 2 potong. Itulah yang membuat bermain lebih seru. Bagaimana menurutmu, guru ke-9? 2 buah. Itu benar. Dan mereka harus mengguncangnya. Poin yang dekat dengan dealer. Apakah Anda berani menarik? Dari poin apa dealer menarik? Kita semua harus menggoyangkan hal yang sama. Iya, Anda sangat terburu-buru untuk membunuh diri sendiri. Ini adalah pertama kalinya saya melihatnya. Maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Seseorang tarik dadu. Dadu yang dikendalikan dari jarak jauh benar-benar tidak orisinal. Lupakan 2. Bahkan jika itu hanya 1 pil, kakak laki-laki juga bisa melakukannya. Dia dengan mudah mengambil permainan ini. Tunggu sebentar, apa yang Anda coba lakukan sekarang? Itu tidak pernah berakhir. Ini milikmu. Sisanya. Ini milikku. Jangan khawatir. Bahkan tanpa mekanisme dadu, anak ini tidak mungkin menang melawan saya. Baik. Mari kita mulai. Buka. Semua 6. Totalnya adalah 12 poin. Hao Shen, Anda sudah melakukannya 2 kali berturut-turut. Goyangkan 6 ganda. Sama sekali tidak. Kali ini, Anda masih bisa menggulung Sukoroku, bukan? Bahkan jika itu 26. Menurut aturan, dealer lebih dari setengah dealer. Ronde ini adalah jalan buntu baginya. Anak. Giliran Anda untuk mengemudi. Coba saya lihat. Tidak perlu membukanya lagi. Mari kita belum membuat penilaian akhir. Biarkan dadu terbang sedikit lebih lama. Apa yang kamu pura-pura? Mungkin hanya saja kamu takut mati dan terlihat terlalu jelek. Mungkin mereka sengaja tidak berani membukanya. Menunda tidak ada gunanya. Guru ke-9 seperti permata di hadapannya. Bahkan jika Anda menjabat tangan, tidak mungkin memenangkan babak ini. Sekarang. Kemudian menyerah. Saya mungkin. Aku akan memberi keluarga Chen kamu beberapa wajah. Aku akan mengampunimu. Tidak diperlukan. Jam 5 atau 6. Transfer. Haha. Seseorang yang bisa duduk di meja yang sama dengan Tuan ke-9. Saya pikir itu mengesankan. Tanpa diduga, kekuatannya biasa-biasa saja. Sekarang akhirnya giliran Anda untuk kalah. Saya tidak sabar menunggu lebih lama lagi. Melihat guru ke-9 untuk tanganku yang terputus. Adegan balas dendam. Awalnya saya berpikir, seberapa mampu Anda? Itu saja. Biro ini, Xianjia jam 12. Dealer memiliki 11 poin. Keluarga yang menganggur menang. Menghela nafas. Jangan panik. Hao Shen. Di bawah pengawasan kerumunan. Kamu masih ingin berselingkuh. Saya tidak mampu untuk kalah. Jadi saya meninggalkan hidup saya. Hantu yang malang adalah hantu yang malang. Tidak ada sopan santun. Apakah Anda tidak mengerti jika Anda mendengarkan ketika Anda kalah? Siapa bilang saya kalah? Fakta-fakta ada tepat di depan kita. Anda masih ingin menyangkalnya. Chen Wan, ini adalah ahli yang Anda undang. Sungguh aib bagi keluarga Chen. Tidak apa-apa kalah di babak ini. Bagaimanapun, Anda banyak lagi Anda. Pertahankan saja. Saya benar-benar tidak kalah. Tapi di babak ini, jumlah poin yang Anda tarik adalah 12 poin. Anda memiliki ini sekarang. Paling-paling, jam 11. Bagaimana mungkin dia bisa menang? Maaf, semuanya. Kekuatannya agak kuat. Sekarang lemparan dadu adalah pukul 11.30. Menghitung keuntungan sekecil apapun dealer. Total ada 12 poin. Guru ke-9. Babak ini imbang. Benar, dan begitulah adanya. Zhao Shen. Kamu merusak item itu. Anda curang. Putaran ini tidak dihitung. Mengapa tidak dihitung? Menurut aturan barusan. Tapi tidak pernah mengatakan merusak dadu. Jam 12. Tidak lebih, tidak kurang. Ini disebut kontrol skor presisi. Anda hanya keras kepala. Ini jelas terjadi. Tangan hantu. Begitu banyak mata yang mengawasi.
Jika Anda tidak mampu untuk kalah, mari kita batalkan taruhan sekarang juga. Anda kejam. Babak ini dihitung sebagai hasil imbang. Saya hanya tidak percaya. Babak berikutnya, dia masih bisa mengontrol skor dengan sangat tepat. Ghost Hand benar-benar tahu bagaimana melakukannya. Menurut aturan, babak berikutnya, dia seharusnya berganti dealer. Game pertama imbang. Di game kedua, dealer diganti. Guru ke-9 melemparkan dadu. Kamu bocah nakal. Beraninya kamu merusak reputasiku. Yang ini, saya ingin memastikan Anda mati tanpa kuburan. Sebelum memulai, apakah Anda harus mengganti set dadu saya? Baiklah. Dadu dikirimkan ke tanganku. Jelas bukan sesuatu yang baik. Sayang sekali, kamu bertemu denganku. Semua angan-angan itu akan gagal. Kali ini, skornya 2 poin. Dealer lebih dari setengah dealer. Mungkinkah guru ke-9 sedang berpikir tiru pendekatan Chao Shen? Tuan ke-9 adalah sosok seperti dewa. Jika dia ingin menang, tidak perlu meniru orang lain. Kali ini, poinnya 2 poin. Saya bertaruh 1 juta. Guru ke-9, Anda sangat murah hati. Aku tidak bisa menahanmu. Saya mengikuti. Itu hanya kemenangan yang beruntung. Kali ini, Tuan ke-9 hendak mengerahkan kekuatannya. Saya ingin melihat berapa lama lagi Anda bisa terus menang. Orang tidak berguna seperti ini. Dia seharusnya tidak muncul di meja judi. Begitu Tuan ke-9 membunuhnya sepenuhnya, tidak meninggalkan orang yang selamat. Dia berperilaku dengan caranya. Tidak heran dia adalah Duan Jiu yang terkenal. Tianshu benar-benar ahli penguasaan. Jika saya tidak memiliki keterampilan mata ilahi, mungkin sudah lama dia benar-benar dilahap. Tetap erat untuk saya. Buka, 2 poin. Dealer lebih dari setengah dealer. Mungkinkah kali ini dia akan kalah? Jangan khawatir. Guru ke-9 tidak akan pernah kalah. Dia pasti memiliki rencana cadangan. Beberapa keterampilan. Anda tidak sendirian. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya jelas menggunakan energi internal. Menghancurkan dadu. Itu seharusnya menunjukkan pukul 1.30. Tapi mengapa itu tidak retak? Bagaimana? Guru ke-9, Anda telah membuat kesalahan lain. Lelucon yang luar biasa. Bagaimana mungkin kakak laki-laki saya membuat kesalahan? Dia menunggu di belakang untuk membunuh kalian semua. Lalu apakah kamu berani bertaruh denganku? Babak ini, kakak laki-lakimu pasti akan kalah. Mari tambahkan sedikit lebih banyak taruhan. Bertaruh saja. Jari. Bagaimana? Chao Shen, apakah Anda gila? Ini adalah pertaruhannya. Anda pikir ini adalah rumah jagal? Bagaimana? Saya tidak berani. Itu hanya jari. Kamu benar-benar tidak berperasaan. Masih keras kepala ketika kematian sudah dekat. Dia tidak pernah menderita kekalahan. Bagaimana mungkin saya bisa kalah dari seseorang seperti Anda? Cukup bicara. Jika Anda bisa menang, bagaimana menurut Anda? Jika Anda benar-benar memiliki nyali, Anda menang. Anda tidak perlu melakukan apapun. Saya akan mematahkan jari sendiri. Menghibur semua orang. Baiklah, Anda mengatakannya sendiri. Semua orang yang hadir adalah saksi. Tidak menyadari batas langit dan bumi. Oh, kami tidak tahu apakah tanahnya tebal. Kami tahu hari ini. Belati saya mungkin berdarah lagi. Jadi bagaimana jika Anda 2 poin? Kakak laki-laki saya pasti memiliki rencana cadangan. Bahkan jika aku tidak bisa mengalahkanmu, aku masih bisa melawanmu untuk hasil imbang. Apa yang Anda pamerkan? Kakak laki-laki, apakah Anda tidak setuju? Guru ke-9, ada apa? Anda bahkan belum menghancurkan dadu. Oh wow, saya tidak mengatakan Anda menjadi tua. Anda harus menerima masa tua Anda. Itu normal untuk tidak bisa menghancurkan dadu. Akui saja kekalahan dengan patuh. Hasilnya sekarang sangat jelas. Saya punya 2 poin. Guru ke-9 adalah pukul 2.30. Saya menang. Tidak mungkin, kakak laki-laki saya tidak akan pernah kalah. Fakta-fakta ada tepat di depan kita. Tangan hantu, saatnya memenuhi janji Anda. Anda memotong jari Anda sendiri. Izinkan saya membantu Anda. Ini, kamu tidak bisa memotong tanganku. Kakak laki-laki, kamu harus menyelamatkanku. Bersedia berjudi dan menerima kekalahan. Kebenaran yang dipahami setiap anak. Anda tidak mungkin tidak mengerti. Selain itu, taruhan ini, Anda adalah orang yang menyarankannya. Menghela nafas. Taruhan sudah ada. Setelah pertandingan berakhir, akan disampaikan secara seragam. Babak ini, saya kalah. Pemain memenangkan babak sebelumnya. Keberuntungan berubah. Selanjutnya, putaran ini, saya adalah dealer. Oh wow, saya terlalu bersemangat sekarang. Maaf. Cengkramannya kuat. Babak ini memiliki 1 poin. Guru ke-9, tolong, Anda merusak peralatan perjudian. Putaran ini tidak dihitung. Tidak ada yang menghancurkan dadu. Pak, mungkin negara belum pernah melihat dunia. Apakah Anda mengerti aturannya? Ini jelas curang. Diam. Satu hal lagi. Aku akan memotong lidahmu. Mematahkan dadu adalah keterampilan. Mengapa tidak menghitung? Baiklah, begitulah cara kamu bermain. Ya, kalau begitu aku akan bermain denganmu sedikit lagi. Guru ke-9, karena Anda tidak keberatan, kemudian saya akan pergi sekuat tenaga. Chip awal saya adalah 5 juta. Peluang kami adalah 1-10, dan memenangkan 5 juta di babak berikutnya. Babak kedua memenangkan 10 juta, ditambah kepala sekolah saya, itu 20 juta. Saya akan berusaha sekuat tenaga kali ini. Tuan ke-9, apakah Anda berani bertaruh? Anak sembrono itu. Saya berjuang sepanjang hidup saya untuk memenangkannya. Nama 1000 tangan. Itu tidak boleh dihancurkan oleh tangannya. Mari kita lihat bagaimana Anda menang. Seseorang
Beri aku 20 juta chip. Masukkan semuanya. Oh wow. Anda benar-benar hadiah keberuntungan. Bagaimana saya bisa menerimanya? Jadi bagaimana jika hanya ada sedikit? Menurut aturan, dealer lebih dari setengah dealer. Bahkan jika Anda sedikit. Pada akhirnya, itu juga 1,5. Saya hanya perlu sedikit menggelengkan. Saya menang. Setelah dibeli, mulailah menjabat tangan Anda. Baiklah, berhentilah melakukan akrobatik di sana. Cepat dan berkendara. Saya masih menunggu untuk menghitung uangnya. Itu dibuka. Rubah tua. Oleh karena itu, keterampilan tersebut berulang kali digunakan. Sayangnya, dia bertemu dengan saya. Siapa yang akan memulai babak ini lebih dulu? Guru ke-9, HMPH, anak. Saya memulai 2 putaran berturut-turut. Babak ini untuk Anda, seorang pemuda, untuk dimainkan. Buka. Jadi Anda tidak akan mengatakan saya menggertak Anda, karena Anda mencari kematian. Maka aku akan mengabulkan keinginanmu untuk menghindari gosip yang tidak perlu. Jadi dia hanya menggunakan teknik menghilang titik. Perubahan. Ini. Itu berdiri. Bagaimana Anda menghitung ini sebagai poin? Hahaha. Tepi mengarah ke atas. Tidak ada poin. Bukankah ini titik nol? Nah, apakah kamu hanya melakukan beberapa akrobatik? Bahkan jika dealernya bahkan sedikit, Anda menambahkan setengah poin ke titik nol Anda. Anda hanya 0,5. Saya hanya ingin memiliki sedikit. Anda akan kehilangan segalanya. Hahaha. Oh wow. Itu membuatku takut setengah mati. Saya pikir mungkin ada beberapa langkah besar. Ternyata dia telah memerankan dirinya sendiri sampai mati. Hahaha. Guru ke-9 sangat perkasa. Anak ini adalah lelucon. Cepat dan potong tangannya. Mengusir dia. Apa yang dilakukan ini? Jangan terburu-buru tertawa dulu. Bagaimana jika Ninja Master juga memiliki 0 poin? Lelucon yang luar biasa. Saya telah mengguncang pikiran saya sepanjang hidup saya. Dia bahkan bisa menggoyangkan dirinya sampai mati. Buka mata anjing Anda lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Terfragmentasi. Buka. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Bagaimana dengan milik saya? Saya jelas menabung sedikit. Mengapa semuanya hancur? Tuan ke-9, Anda benar-benar masih tajam. Bahkan tidak ada satupun dadu yang disimpan. Cengkramannya bahkan lebih kuat dari saya. Jadi dengan perhitungan ini, Ninja Master juga merupakan titik nol. Tetapi menurut aturan kami, dealer bahkan lebih mungkin untuk mencetak setidaknya sedikit. Maaf, saya memenangkan babak ini. Dia menang, dan dia benar-benar menang. Orang ini selalu berhasil mengejutkan orang. Itu benar-benar menakjubkan. Ya Tuhan. 2000 ukuran dikalikan 10 kali lipat. Itu 200 juta. 1 RG. Taruhan untuk putaran ini adalah 20 juta. Kompensasi 10 kali lipat. Apakah saya menghasilkan 200 juta? 200 juta. Itu semua milikmu. Guru ke-9. Sekarang Anda tidak memiliki taruhan tersisa. Haruskah saya terus bermain? 200 juta menguntungkan. Maka Anda harus memiliki hidup untuk menghabiskannya. Guru ke-9. Apa yang Anda maksud dengan itu? Guru ke-9. Dari apa yang Anda maksud? Maksud Anda tidak berencana untuk membayar lagi. Itu juga baik-baik saja. Lalu Tuan ke-9, tinggalkan saja satu tangan. Gunakan untuk melunasi hutang. Saya tidak keberatan. Itu benar-benar tidak mungkin. Tunjukkan saja beberapa chip lagi. Kami terus bertaruh. Itu tergantung pada apakah kekuatan Guru ke-9 memungkinkannya. Kematian ada di depan pintunya. Dan masih berani menampilkan kemampuannya. Mencoba memenangkan uang. Ya, aku akan mengabulkan keinginanmu. Ini dari Crown Entertainment Club saya. 10% saham kering. Mengubah nilai pasar 500 juta menjadi chip. Jika Anda menang, 500 juta ini adalah milikmu. 500 juta. Guru ke-9 benar-benar mempertaruhkan nyawanya. Ya Tuhan, 500 juta. Jika dia menang, bukankah itu seperti melayang ke surga? Tuan ke-9 benar-benar murah hati. Baru saja 200 juta. Dalam sekejap mata, itu berlipat ganda. 500 juta. Kesepakatan ini sangat berharga. Zhao Shen, jangan setuju dengannya. Duan Jiu adalah pria yang kejam. Karena dia berani menawarkan 500 juta. Itu pasti jebakan yang dipasang sebelumnya. Hanya menunggu Anda untuk terjun. Mari kita berhenti saja saat kita berada di depan. Jangan khawatir. Tidak ada alasan untuk menolak uang yang dikirim ke depan pintu Anda. Selain itu, Anda ingin melahap saya. Itu tergantung pada apakah giginya cukup keras. Namun, percayalah. Saya mengambil putaran ini. Katakan padaku, bagaimana kamu bermain? Bermain kartu. Pemain diminta untuk memverifikasi kartu mereka. Anak-anak bermain dengan warna. Anda mengatakan saya mengutak-atiknya. Mari kita mainkan yang paling sederhana. Blackjack. Tidak ada perkebunan atau tempat menganggur yang didirikan. Mari kita tarik secara membabi buta dari tumpukan kartu acak ini. Tarik kartu secara bergantian. Tidak ada batasan berapa kali. Kesimpulannya, poin siapa yang ada di sana yang paling dekat dengan blackjack. Siapa yang menang? Jika Anda menggambar blackjack yang sama. Pemain dengan ubin terbanyak menang. Gameplay ini terlalu bengkok. Kotak buta adalah tentang keberuntungan. Selain itu,
Pemain dengan kartu terbanyak menang. Ini untuk menekan orang. Gambar kartu kecil sebanyak mungkin. Hanya satu kartu besar dan meledak. Tuan ke-9 mencoba mengacaukannya. Gameplay blind draw semacam ini. Ujian sebenarnya adalah ketika dealer mengocok. Kenangan tentang gambar kartu sekilas itu. Zhao Shen belum pernah berlatih sebelumnya. Bermain seperti ini. Itu jelas merupakan pertaruhan dengan nyawa seseorang. Anda adalah orang tua yang mengambil arsenik. Rasanya dia hidup terlalu lama. Ini bukan gambar buta. Ini jelas prasmanan yang disajikan tepat di bibir Anda. Sungguh undian buta. Ternyata kartu ini ada di belakang. Bedah pengembang khusus telah diterapkan. Poin dan ukuran. Ekspresinya berbeda. Duan Jiu. Ini bukan perjudian. Anda menghina kecerdasan saya. Anak. Bisakah Anda melihat bunga-bunga telah tiba? Merek ini adalah pabrik asli, belum dibuka. Apa ini, Is? Ada apa? Bagaimana kalau saya memberi Anda kaca pembesar untuk mengujinya? Saya pikir dia ketakutan. Baru saja, itu 500 juta. Sekarang dia bahkan tidak berani mengulurkan tangannya. Bodoh. Pada kartu remi ini, kakak laki-laki sudah menggunakan pelapis tak terlihat nano. Ditandai. Cukup bawa lensa kontak yang dibuat khusus. Tidak perlu gagal. Pola dan titik-titik langsung dikenali. Tidak peduli seberapa kuat Anda. Hari ini, saya harus mati di meja ini juga. Babak ini adalah undangan raja neraka Anda. Zhao Shen, jika ada sesuatu yang terasa tidak beres, ayo pergi sekarang. Kami tidak menginginkan 500 juta. Tuan ke-9, mengapa Anda terburu-buru? Makanan enak layak ditunggu. Karena guru ke-9 telah mempersiapkan diri dengan sangat menyeluruh. Maka aku pasti tidak bisa merusak suasana hatimu. Berpura-pura menjadi supernatural. HMPH. Karena aturannya adalah hampir 21 poin menang. Selain itu, mereka yang memiliki lebih banyak kartu dapat menghancurkan mereka yang memiliki lebih sedikit kartu. Jadi, saya memilih yang ini. HMPH. Semoga berhasil. Saya memilih yang kecil untuk foto pertama. Tapi Anda tidak akan selalu seberuntung ini. Hahaha. Maaf. Bahkan lebih kecil dari Anda. Hahaha. Guru ke-9. Anda bergerak begitu cepat. Sepertinya Anda bertekad untuk memenangkan babak ini. Itu tidak bisa dihindari. Karena kita mempertaruhkan nyawa kita. Kalau begitu mari kita bersenang-senang. Lanjutkan. Mereka semua gila. Zhao Shen benar-benar kacau. Dan setiap kali Duan Jiu bergerak, dia tidak ragu-ragu. Ini bahkan bukan kontes satu level. HMPH. Zhao Shen, oh Zhao Shen, Anda sudah mati. Meskipun kartu yang Anda miliki semuanya adalah kartu kecil, tapi selama satu kartu besar lagi dimainkan, para imut segera menunjukkan bahwa mereka tidak mengenali mereka. Tapi di tangan Xier, dia sudah terus mengumpulkan 20 poin. Lanjutkan dan pilih. Mengapa berlama-lama? Tuan ke-9, karena Anda sangat ingin menang. Mengapa kita tidak bermain besar? Apa artinya itu? Saya tidak akan melihat kartu truf saya. Jika Anda menang, aku akan memberimu hidupku. Jika saya menang, saya ingin sepasang gerakan Anda saat bola menginjaknya. Aku masih harus melihatmu. Apakah Anda memiliki kehidupan untuk mendapatkannya? Hahaha. Aceh Seko. Ditambah kartu dari sebelumnya. Itu persis blackjack. Hari ini, Kaisar sendiri telah tiba. Aku juga tidak bisa menyelamatkanmu. Hahaha. Zhao Shen membela dirinya sendiri. Totalnya sudah mencapai 19 poin. Dalam putaran undian buta sebelumnya, semua detik telah habis. Hanya Aceh terakhir yang tersisa di deck. Bahkan jika dia bisa melakukan sesuatu yang ajaib, temukan kartu as terakhir. Secara keseluruhan, itu hanya 20 poin. 20 poin melawan blackjack. Masih kalah. Oh wow. Nona Chen. Semua orang sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat. Zhao Shen cepat dan berlutut dan memohon belas kasihan. Apa yang terburu-buru? Bukankah hasil lotre masih belum keluar? Bagaimana jika saya memenangkan hasil ini? Hahaha. Anda menang. Apa yang Anda menangkan? Matematika Anda. Apakah diajarkan oleh guru P? Saya pikir begitu. Dia dibunuh olehmu, Tuan ke-9. Dia sangat takut dia kehilangan akal saatnya. Zhao Shen, berhentilah main-main. Ini adalah pertaruhan hidup atau mati. Bagaimana jika dia kalah? Jaga agar hati Anda tenang. Jika Anda khawatir, Anda menggambar tiket terakhir untuk saya. Oh wow. Mengapa Anda repot tentang segalanya? Tidak peduli siapa yang menggambar Anda akan mati. Kamu adalah bintang keberuntunganku. Kali ini, hidupku ada di tanganmu. Lagi pula, saya percaya Anda dapat membiarkan saya mengubah bahaya menjadi keamanan. Yang ini bagus. Izinkan saya membantu Anda merokok. Untuk apa Anda berdiri di sana? Cepat dan pilih. Saya menunggu untuk pulang untuk makan malam. Saya kelaparan. Ini benar-benar A. Dia menemukan A terakhir. Apa gunanya jika Anda menemukannya? Zhao Shen, apakah Anda gila? Milikmu adalah jam 19. Tambahkan sedikit lagi. Itu akan menjadi 20 poin. Kami bermain blackjack. Anda kalah di babak ini.
Saya menyelamatkan hidupnya. Guru ke-9, sebutkan harga Anda. Mencoba menyelamatkan hidupnya. Tidak masalah. Namun, hari ini, tangan anak ini, Anda harus menyerahkannya kepada saya. Jika Nona Chen benar-benar tidak tahan untuk berpisah dengannya, mungkin saya bisa mempertimbangkannya. Jadikan menjadi daging asap yang diawetkan. Kami mengirimkannya kepada Anda selama liburan dan hari libur. Ini juga memberi Anda sesuatu untuk diingat. Hahaha. Sepertinya guru ke-9 benar-benar tidak mau itu diselesaikan secara damai. Oh wow. Nona Chen, Anda terlalu formal. Resolusi ramah ini bukan tidak mungkin. Namun, harga harus disesuaikan. Saya menginginkannya. Perjanjian transfer untuk 2 kasino Anda. Mereka ingin menggunakan kedua keluarga ini yang menghasilkan banyak uang setiap hari. Tempat untuk menukar kehidupan anak laki-laki malang ini yang menyedihkan. Urusan bisnis ini dengan Nona Chen. Bagaimana menurut Anda? 2 kasino diperdagangkan seumur hidup. Guru ke-9 juga memamerkan giginya. Zhao Shen ada di sini untuk membantuku. Baru kemudian dia terlibat. Dia benar-benar tidak mampu membuat apapun terjadi. Baiklah, jika guru ke-9 menepati janjinya, saya dapat menandatangani dokumen ini. Hei, jangan terburu-buru. Dealer bahkan belum berbicara. Anda sangat ingin membangun bisnis Anda sendiri. Berikan kepada orang lain. Zhao Shen, jangan mencoba pamer saat ini. Kami tidak membuat cukup blackjack. Kalah berarti kalah. Bebek mati dengan keras kepala bersikeras. Hasil di meja judi ini sudah jelas. Ada apa? Ada apa? Anda masih ingin mundur? Aku tidak tahu malu sepertimu. Jika Anda kalah, Anda akan gagal membayar hutang Anda. Anak. Fakta ini ada tepat di depan Anda. Tumpukan kartu Anda yang tidak berharga. Secara keseluruhan, itu sekitar 20 poin. Anda terhenti di sini. Berapa lama ini akan berlarut-larut? Apa yang terburu-buru? Saya sudah mengatakan bahwa saya benar-benar tidak kalah. Siapa yang memberitahumu? Itu hanya kartu. Maaf. Beli 1 gratis. 2 lembar. 2 AC. Kartu itu adalah 2 bagian yang dipelintir bersama. Tidak, itu tidak benar. Ditambah AC sekop Duan Jiu dan kartu sebelumnya. Di dalam dek kartu remi, bagaimana bisa ada 5 AC? Oh sayang, kita perlu mengurus masalah ini. Tanyakan kepada guru ke-9. Apa yang terjadi? Menguasai Jiu-Jiu. Sejujurnya, ini tidak ada hubungannya dengan saya. Pasti anak ini. Pasti anak itu ada di belakang layar. Apa-apaan? Dia ingin menggigitku lagi. Sepertinya pelajaran dari terakhir kali. Masih belum cukup memberi. Guru ke-9. Semua orang melihatnya. Tanganmu dibawa oleh umatmu. Kartu-kartu juga dikocok oleh orang-orang Anda. Mesin kartu disegel dari awal hingga akhir. Saya berada di sana dari awal hingga akhir. Dia bahkan tidak menyentuh sudut kartunya. Jika ada kartu as kelima ekstra, guru ke-9 tidak bisa menjelaskan dengan jelas. Maka pertaruhan ini akan dianggap sebagai langkah dealer. Saya menang. Anda berbicara omong kosong, dan Anda berani mengatakan saya sedang bertugas. Saya pikir Anda hanya lelah hidup. Seseorang. Duan Jiu. Apa yang ingin Anda lakukan? Bersedia berjudi dan menerima kekalahan. Anda ingin mundur dari utang, tapi Anda tidak bisa. Ternyata, Yama 9 jari ini juga tidak terlalu mengesankan. Jika Anda tidak bisa menerima kekalahan, Anda hanya ingin bertarung. Saya baru saja memenangkan beberapa ratus juta. Regangkan otot dan tulang Anda. Penjahat, Anda tahu. Mereka benar-benar tidak tahu malu. Guru ke-9, apa sebenarnya yang Anda inginkan? Jika Anda menginginkan kasino saya bisa menandatangani sekarang. Saya sudah menandatanganinya. Kasino untuk Anda. Tolong, biarkan dia pergi. Berani bermain trik tepat di depanku. Saya ingin dia tahu, mengerti, berapa banyak mata yang dimiliki Emma Wang Ye? Seseorang. Munculkan guillotine. Zhao Shen. Mari kita lihat seberapa sombong Anda. Hari ini, aku akan memotong kedua tanganmu sendiri. Oh tidak, sudah berakhir. Ini benar-benar habis-habisan. Tidak peduli seberapa tampil Anda masih takut dengan kekuatan pemula. Jangankan 2 senjata. Peluru itu jatuh, mata ilahi juga tidak berguna, jika saja waktu bisa berhenti sejenak. Penglihatan sinar X ini benar-benar telah ditingkatkan. Anda benar-benar dapat menjeda waktu. Menodongkan pistol ke arahku. Ya, penjahat, ya. Oh sayang, sekarang giliran saya untuk berbicara. Potong dia untukku. Potong-potong dia. Di mana air menunggu seseorang? Di mana dia? Hei, saya. Di mana senjata saya? Dia hanya ada di sini bersama saya. Bagaimana? Bagaimana Anda berakhir dengannya? Apa yang terjadi? Anak. Bahkan jika itu, Anda mendapatkan senjata. Jadi apa?
Guru ke-9, sekarang bisa dipenuhi. Apakah kami bertaruh? Hao Shen, jangan impulsif. Pistol ini akan salah tembak. Mari kita bicarakan semuanya. Pergi ke neraka. Mengapa Anda terburu-buru? Tentu saja Anda tidak bisa meninggalkan kacang tanah. Senjata ganda, ya. Terkejut? Tidak terkejut. Nona Chen merobek kontrak perbudakan itu. Kemudian dia menyuruh seseorang membawa guillotine. Guru ke-9 harus memenuhi janjinya. Seseorang bawa pisau ke dalam. Zhao Shaoshen, jangan main-main. Saya dari daerah ini. Duduk di tanah seperti harimau. Jika kamu mengacaukanku nanti, mulai sekarang, itu akan berada di jalan. Tapi sulit untuk mengambil satu langkah pun. Ada apa dengan Zuo Dihu? Zuo Dihu memengaruhi saya. Apakah saya memangkas kecepatan Anda? Pemogokan. Hao Shen, jangan bunuh aku. Mari kita bicara dengan baik. Saya punya uang. Saya meletakkan kasino di atasnya. Aku akan memberimu setengahnya. Tidak. Kasino saya adalah milik Anda. Silahkan. Tidak. Jangan potong aku. Aku baru saja memberimu kesempatan. Anda yang tidak bisa menggunakannya sendiri. Saya tidak tertarik dengan uang kotor Anda. Kecuali kedua tangan Anda. Saya tidak menginginkan apapun. Namun, jika Anda ingin menyelamatkan kedua tangan, itu juga mungkin. Diam-diam memiliki senjata api. Dia menyerahkan diri di kantor polisi. Aku akan membiarkanmu pergi. Tidak. Saya tidak akan pergi. Saya akan ditangkap. Saya tidak akan pernah dihakimi mulai sekarang. Saya tidak akan pergi bahkan jika saya mati karenanya. Kalau begitu tolong penuhi janjimu. Tuan ke-9. Saya akan mengakui diri saya sendiri. Saya akan mengakui diri saya sendiri. Jangan potong aku. Ada apa? Bos Anda. Mereka sudah berencana untuk masuk dan memakan biji-bijian kekaisaran. Untuk apa Anda semua berdiri di sini? Saya ingin masuk. Membantunya mengambil sabun. Singkirkan sampah ini. Dikirim ke kantor polisi. Apa yang Anda lihat? Mengatakan dia tidak menyebutkanmu. Kan dia adalah pelaku utama, dan Anda adalah kaki tangan. Seluruh keluarga harus rapi dan rapi. Cepat kejar saya. Menghela nafas. Saya pergi. Saya pergi sekarang. Oh sayang. Akhirnya terselesaikan. Menggunakan mata ilahi ini terlalu lama benar-benar membutuhkan banyak usaha. Perlu pulang dan mengejar tidur. Menghela nafas. Oh sayang. Datang dan coba resep rahasia saya ikan rebus. Merayakan pemulihan dan pemulangan ibu saya. Tulangku yang tua ini entah bagaimana bisa bertahan. Terima kasih kepada para ahli yang dibawa Wan Er. Bibi, Anda terlalu baik. Jika bukan karena Zhao Shen kali ini, saya mungkin tidak hanya kehilangan pekerjaan saya, dia bahkan kehilangan nyawanya. Lihatlah kedua anak ini, sungguh pasangan yang sempurna. Mereka makan. Siapa itu? Anda adalah Zhao Shen. Saya. Beberapa hal tidak nyaman untuk dikatakan di pintu. Memasuki ruangan untuk mengobrol. Dan diminta untuk masuk. Ayo, petugas polisi. Terima kasih atas kerja keras Anda. Makan buah. Bu, tubuhmu baru saja pulih. Tidak cocok untuk memaksakan diri secara berlebihan. Setelah makan, istirahat cepat. Kami masih memiliki hal-hal untuk didiskusikan. Baiklah. Kalian berdua berbicara. Tuan Zhao. Kali ini, kami datang terutama untuk Duan Jiu dan tangan hantu itu. Tindakan menyerahkan diri secara sukarela datang kepada Anda. Ungkapkan rasa terima kasih Anda kerja sama polisi sipil. Begitulah seharusnya. Karena kamu tidak di sini untuk menangkapku. Itu adalah ada hal-hal lain. Lalu ayo pergi. Tidak ada yang bertele-tele. Keterampilan perjudian Anda benar-benar luar biasa. Anehnya, bahkan yang itu setelah mendominasi dunia bela diri selama bertahun-tahun. Yama 9 jari. Semuanya ada di tanganmu. Dia mengalami kemunduran besar. Semoga berhasil. Seekor kucing buta bertemu dengan tikus mati. Zhao sederhana. Kali ini kami datang. Terutama, saya ingin mengundang Anda. Beri aku bantuan. Saya dapat membantu. Apa yang kalian bicarakan terdekat dengan kota. Nama kode muncul. Penuai. Geng kriminal. Mereka secara khusus ditargetkan. Keluarga biasa jatuh ke dalam perangkap. Mereka menggunakan kasino bawah tanah. Mereka dengan panik memikat publik untuk berjudi. Keluarga setelah keluarga. Tiriskan dan peras semuanya. Menyebabkan kerugian bagi beberapa orang. Keluarga hancur dan orang-orang binasa. Kami sudah lama bersama geng ini. Tapi dalang dibaliknya sangat licik. Dia tidak pernah menunjukkan wajahnya. Beberapa kali mereka bertemu satu sama lain. Semua orang datang dengan tangan kosong. Jadi kami ingin meminta bantuan Anda dan membawa ular itu keluar dari gua. Seseorang yang bahkan tidak bisa Anda tangkap. Apa yang bisa saya lakukan? Ini adalah kumpulan dana terbesar mereka. Selama Anda masuk, manfaatkan keterampilan Anda. Dominasi kasino. Benar-benar memotong likuiditas mereka. Kura-kura pengecut itu benar-benar tidak bisa duduk diam. Dia pasti akan muncul dan menghadapinya. Ketika saatnya tiba, kami akan berada di kasino ini. Menyiapkan jaring yang tak terhindarkan. Begitu dia menunjukkan kepalanya, segera tangkap dan bawa mereka ke pengadilan. Tidak, itu tidak diperbolehkan. Itu terlalu berbahaya. Kasino bawah tanah tidak memiliki urutan atau aturan. Dan dia pergi ke sana. Bisa dibunuh kapan saja. Aku akan pergi bersamamu. Jangan khawatir. Kami akan mengirim orang berbaur dengan Anda para penjudi. Diam-diam melindungi keselamatan Anda. Saya ingin melihatnya juga. Ini adalah yang hanya tahu cara menggertak orang biasa. Menghadapi sabit ketika diletakkan di leher mereka. Apakah itu akan menyakitkan? Pekerjaan ini saya mengambilnya. Terima kasih, Tuan Zhao. Di sisi polisi kami, semuanya sudah disiapkan. Kami hanya menunggu Anda untuk berangkat. Ayo pergi.
Pada pukul 21, dealer menyatakan kesepakatan dan membunuh mereka semua. Beri uang, memberi uang. Oh sayang. Anda benar-benar sesuatu. Malam ini, keberuntungan Anda luar biasa. Ini praktis meroket. Mari selesaikan putaran ini. Setidaknya harus 30 juta. Lebih dari 30 juta. Saya hanya melakukan pemanasan. Selanjutnya, saya memiliki sesuatu yang lebih baik. Menjengkelkan. Acara hari ini kelihatannya agak menyeramkan. Maksudmu jutaan yang kita hilang. Bisakah dia benar-benar memenangkannya kembali? Jangan khawatir. Mazi dan saya adalah teman yang telah hidup dan meninggal. Mazi menghabiskan sepanjang malam tadi malam. Dia menghasilkan 5 juta yang mengejutkan. Dia pasti tidak akan berbohong padaku. Tentu saja. Lihatlah meja di mana orang mengenakan pakaian hitam. Butuh waktu kurang dari 1 jam untuk duduk di sana. Keripik di depannya hampir terlalu banyak untuk diletakkan. Dan selain itu, gelar di meja itu adalah head saya. Aku sudah memberitahumu segalanya. Ketika saatnya tiba, saya pasti akan memberi Anda nama-nama besar. Ini adalah kasino yang baru dibuka. Sejujurnya, orang bodoh dan punya banyak uang. Ayo ambil banyak uang juga. Lakukan all-in. Wow, kemenangan lain. Ambil uang, uang, uang. Oh sayang, menghela nafas. Rumah judi Anda. Dia pasti menjalankan organisasi amal. Hahaha. Haoshen, ini kamu lagi, yo. Anda baru saja kehilangan 5 juta untuk saya. Ada apa? Sangat cemas, terburu-buru untuk mengirimkan uang. Haoshen, apa sebenarnya yang kamu nongkrong? 5 juta saya. Hanya saja itu untuk sementara ada bersamamu. Yang ini, saya akan membiarkan Anda membayar pokok dan bunga. Meludahkannya. Memanggang piring penyembelihan babi. Memanggang piring penyembelihan babi. Anda dulu adalah mitra. Dia menipu saya untuk duduk di meja judi dan menyembelih seperti babi. Sekarang tabel telah berbalik. Anda telah menjadi daging di balok pemotong orang lain. Karena telah dikirim ke depan pintu Anda, maka saya harus berusaha sekuat tenaga. Putuskan untuk membeli dan melepaskannya. Tiga atau 3 dengan 6 keliling. Menghela nafas. Saya ingat uang untuk tabel ini adalah 128 kali. Jika saya memenangkan babak ini, itu akan menjadi 12,8 juta. Menghela nafas. Kehilangan 1 koin. Aku telah menurunkan tahapanmu. Bos ini, apakah Anda akan memasang taruhan? 128 kali itu akan menjadi kemenangan. Saya bisa membalikkan keadaan. 36 berarti jam 18, saya bertaruh besar. Menghela nafas. Saudara Li, yang ini memiliki triknya sendiri. Bertaruh di sisi kecil. Kemenangan yang pasti. Saya percaya Anda. Saya ingin membuatnya tetap kecil. Apakah Zhao Shen melihat itu? Itulah koneksi. Tidak peduli seberapa beruntung Anda dalam menghadapi kekuatan sejati. Dengan kata lain, hanya pecundang. Tunggu saja sampai Anda kehilangan semua pakaian dalam Anda. Itu saja. Bertaruh dalam jumlah uang sekecil itu, dan Anda masih memiliki keberanian untuk keluar dan mempermalukan diri sendiri. Jika Anda tidak memiliki kekuatan, maka pulanglah. Jangan buang waktu semua orang. Kamu orang miskin. Tunjukkan padaku dengan jelas. Kekuatan kami, itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa Anda capai seumur hidup Anda. Ya. Kalian semua kaya. Hei, bagaimana dengan orang kaya? Dia bertaruh 100.000 yuan dalam satu taruhan. Saya ingat aturan di meja ini, minimum harus 200.000 yuan. Saya akan menambahkan 500.000 lagi. Dealer mengungkapkan kartu. Saya akan memastikan dia mati dengan ketenangan pikiran. Jika Anda menggambar lemparan dadu 6, kasino harus membayar mati. Jika Anda menyalakan tombol kecil, uang Angli adalah sekunder. Poin kuncinya adalah pihak Zhao Shen. Kompensasi besar. Bagaimana mungkin mereka menolak untuk mundur? Mendesis. Siapa yang mengosongkan tombol dengan listrik? Apakah sulit atau tidak? Seseorang benar-benar melihat melalui motif rahasia saya. Dia ragu-ragu dan tidak bisa membuka tutupnya. Apa yang Anda lakukan? Tangan saya sempit. Atau apakah itu benar? Anda takut? Saya tidak berani bermain dan diam-diam bertukar kartu di sana. Kamu berbicara omong kosong, aku tidak. Cepat dan ungkapkan kartu Anda. Kartu terungkap. Cepat dan ungkapkan kartu. Tunjukkan kartu Anda dengan cepat. Tiga dadu 6 lingkaran.
dan membunuh mereka semua. Oh sayang. Menang. Kemenangan. Wah. Kamu hanyalah Tuhanku. Setelah itu, bukankah perlu? 12.800.000. Hang. Bagaimana mungkin? Dia seharusnya menang. Bukankah Anda mengatakan itu adalah kemenangan yang dijamin? Bukankah saya mengatakan saya bisa menang dengan taruhan kecil? Mengapa mereka keluar besar? Saya menginvestasikan 500.000. Saudara Lee, pasti ada kesalahpahaman di sini. Saudara Lee, pasti ada kesalahpahaman di sini. Saudara Lee, pacar saya adalah dia. Itu hanya selip tangan. Jangan khawatir, aku pasti akan membiarkanmu menang. Memenangkan pokok dan bunga. Tenang. Babak terakhir itu adalah 128x. Menurut aturan untuk tabel pemenang berturut-turut ini, peluang untuk babak berikutnya akan berlipat ganda. Itu 256 kali. Nona, tanganmu gemetar sangat parah. Uang ini, bisakah kasino Anda membayar kerugian? Pria ini benar-benar beruntung hari ini. Halo, saya adalah orang yang bertanggung jawab atas tempat ini. Anda bisa memanggil saya Olka. Dealer kami yang cantik. Tangan dan kaki cukup canggung. Mulai sekarang, saya di sini untuk melayani Anda secara pribadi. Ini adalah tata letak sebenarnya dari kasino besar. Sepertinya malam ini, saya bisa menikmati diri saya sepenuhnya. Hahaha. Tidak, pesawat macam apa itu? Bukankah game ini seharusnya membiarkan saya membalikan keadaan? Mengapa pacarmu pergi? Seorang lelaki tua masuk. Bagaimana saya masih bisa menggandakan? Hailey, tetap rendah suara Anda. Dia adalah bos teratas kasino kami. Benar-benar salah satu dari kita sendiri. Jauh lebih baik dari wanita itu. Babak ini jelas merupakan kemenangan yang dijamin. Yakinlah. Tuan. Karena saya mengambil alih babak ini. Bagaimana kalau kita mencoba sesuatu yang menarik? Bagaimana dengan bermain poker? Tidak tertarik. Menghela nafas. Saya hanya manusia. Saya suka mendengarkan suara dadu memukul dadu. Tajam dan menyenangkan untuk didengar. Ada apa? Ini mengubah situasi. Saya tidak berani bermain dadu lagi. Karena Tuan Zhao bersikeras. Maka saya akan dengan hormat menerima permintaan Anda. Karena pengganda pada tabel ini sudah mencapai 256 kali. Seperti ini. Ayo bermain seperti biasa. Putuskan untuk membeli dan melepaskannya. 256 kali, bukan? Saya bertaruh pada underdog. Bagaimana seharusnya Pokmart bertaruh pada babak ini? Saudara Lee, bertaruh besar. Taruhan ini sudah akan segera berakhir. Tidak mungkin membiarkannya menang sepanjang waktu. Anda ingin mengambil keuntungan. Lawan saja dia. Anda pasti bisa menang. Baiklah, aku akan percayamu sekali lagi. Saya bertaruh besar. HMPH. Teknik ini telah lama beralih ke yang lebih besar. Selama anak ini kalah sekali. Peluang kembali ke 1-1. Uang yang hilang sebelumnya. Maka setiap orang memiliki kesempatan untuk mendapatkannya kembali. Buka. 246. Oh wow. Olka benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai pembelanja. Jam 6 adalah yang kecil. Saya menang 256 kali. Berapa yang harus Anda bayar untuk ini? Bisakah Anda menghitungnya dengan jelas? Kalah lagi. Anda berbohong kepada saya. Bayar saya kembali. Sejak saya menang. Mari kita lanjutkan. Menurut aturan ini, gandakan peluang. Itu 512 kali. Saya tidak serakah. Masih dengan basis jutaan yuan ini. Katua, jika Anda kalah di babak ini lagi. Itu 500 juta. Lihatlah ekspresi Anda. Masalah ini tidak sedang dibuat. Ini. Jumlahnya memang cukup besar. Jika Anda tidak punya uang, mengapa menjalankan kasino? Jika Anda memiliki masalah dengan arus kas seperti ini, aku akan memberimu waktu. Temukan master di belakang Anda. Terapkan dengan hati-hati. Jangan merusak kegembiraan semua orang. Tuan Zhao. Harap tunggu sebentar. Saya akan segera kembali. Ayo pergi. Geng penuai. Hari ini, saya akan mengambilnya. Ban darah Anda terkuras. Tuan Liu. Anak ini kejam dan jahat. Tidak peduli bagaimana saya mengocok. Dibuka.
Semuanya adalah poin yang dia pertaruhkan. Mari kita jaga buku-buku. Likuiditas akan segera runtuh. Sudahkah Anda mengetahui dari mana asalnya? Saya tahu. Anak ini. Keterampilan perjudian benar-benar luar biasa. Saya tidak berpikir itu keberuntungan dan saya meminta seseorang memeriksa. Belum lama ini, tangan hantu itu dinonaktifkan. Duan Jiu dikirim ke penjara. Itu semua perbuatannya. Dia bisa mengirim daging keras Duan Jiu ke dalam. Sepertinya mereka datang siap. Baru-baru ini, polisi mengawasi dengan ketat. Tindakan keras sedang berlangsung. Saya tidak bisa muncul agar tidak mendatangkan masalah pada dirimu sendiri. Jadi menurut Anda apa yang harus kita lakukan sekarang? Biarkan dia terus menang. Tempat kami akan mengubah nama keluarga kami menjadi Zhao. Mengapa panik? Pergi dan undang tuanmu. Biarkan dia. Orang tua itu datang untuk mengadakan pengadilan. Saya hanya tidak percaya. Anak ini. Dia masih bisa mengubah dunia. Ya. Iya. Selamat tuanku masuk. Anak ini, dia ditakdirkan. Kalau begitu aku akan pergi sekarang. Pergi sekarang. Ini Anda. Peluang diperlukan. Itu disebutkan 512 kali. Ada apa? Pukul si kecil. Ini dia lelaki tua itu. Saya hanya ingin berjudi untuk menghasilkan uang. Jika Anda tidak punya uang untuk mengimbanginya, katakan saja dengan cepat. Berhentilah dengan semua pembicaraan kosong ini. Jika Anda memiliki sedikit waktu, cepat bawa uangnya. Biarkan saya memenangkan beberapa putaran lagi. Saya sedang terburu-buru. Anak-anak bermulut kuning. Sungguh pembicaraan besar. Di depanku. Beraninya kamu begitu berani? Ao Shen. Mengapa Anda berpura-pura menjadi serigala besar? 512 kali. Itu 500 juta. Berapa banyak potongan yang Anda miliki di saku Anda? Jika Anda kalah, bahkan jika aku menjualmu, aku tidak mampu membayarnya. Pak. Aku menatapmu. Dia hanya di sini untuk menimbulkan masalah. Berapa banyak uang yang mungkin bisa Anda hasilkan dengan arogansi seperti itu? Tunggu saja untuk mati. Anda tahu. Beberapa lalat berdengung. Ini benar-benar berisik. Orang tua, bisakah Anda bermain dengannya? Jika saya tidak bermain, saya akan berganti meja. Menghela nafas. Saya melihat ke sana. Beberapa meja bakar itu diperebutkan dengan sengit oleh burung phoenix dan harimau. Tidak buruk juga. Menghela nafas. Karena Anda tidak mampu membeli meja ini. Lalu mengapa tidak pergi ke beberapa meja itu? Bersihkan semua dealer di meja itu. Bagaimana? Menguasai. Anak ini benar-benar sombong. Saya akhirnya mengerti. Anda tidak datang hari ini untuk mendapatkan uang. Anda di sini untuk menimbulkan masalah. Awalnya saya ingin menyelamatkan Anda jalan keluar. Tetapi Anda membawa bencana ke atas diri Anda sendiri. Maka jangan salahkan saya karena kejam. Pergi. Kontrak transfer untuk kasino ini. Bawa. Menguasai ini, yang ini. Cukup bicara. Dapatkan. Karena itu masalahnya. Dia ingin bermain. Orang tua. Mainkan saja permainan besar dengannya. Mari kita lihat apakah dia beruntung untuk mengambilnya. Baiklah. Apakah Anda akhirnya memaksa kartu truf Anda terungkap? Sangat bagus. Itulah yang ingin saya lihat. Ini adalah kasino. Semua kontrak transfer. Izin tanah dan tanah. Nilai pasarnya setidaknya 600 juta. Kali ini, saya telah mempertaruhkan semua tabungan peti mati saya. Tapi Anda. Dia berteriak keras. 512 kali. Lihatlah keripik di atas meja Anda. Jika itu cukup, saya harus membayar 1 sol sepatu. Tidak ada uang. Turun saja. Hai. Hanya beberapa ratus juta. Hanya Anda yang memperlakukannya seperti harta karun. Geser kartu Anda. Tukarkan chip untuknya. 500 juta. Mengapa berpura-pura menjadi tembakan besar? 500 juta. Saya ingin tahu apakah kartu itu bisa menggesek 100 yuan. Apakah Anda benar-benar berpikir ini adalah kacang bahagia? Menguasai. 500 juta. 500 juta. Semuanya direproduksi. Baiklah. Sangat bagus. Surga menolongku. Memenangkan babak ini. Saya akan segera berhenti dari pekerjaan saya. Pergilah ke luar negeri untuk menikmati hidup Anda dan riang. Saat ini, penipuan penyembelihan babi. Apakah semua orang benar-benar sehebat ini untuk menyiapkan jebakan? Itu arus kas 500 juta yuan yang cepat. Babak ini. Dan tidak menikmati kesenangan sensual. Bermain kartu. Setiap orang memiliki 3 rambut. Bandingkan ukurannya. Situasinya ditentukan oleh hidup dan mati. Apakah Anda berani? Tidak masalah. Bagaimanapun, apapun yang Anda mainkan, Anda akan kalah. Baiklah.
Saudara Li, cepat bergerak. Orang tua ini ahli dalam menjaga kerumunan. Yang kalah itu pasti akan kalah. Ya, saya pergi all in. Saya pergi all in pada guru. Anak. Aku yang membiarkanmu kalah di babak ini. Kehilangan semua kekayaan keluarganya. Aku akan memotongmu dan memberimu makan anjing-anjing. Menghela nafas. Awalnya saya tidak ingin memperhatikan. Kalian berdua serangga. Kalian berdua bersikeras untuk itu. Langsung menuju pistol. Maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Berani menambahkan taruhan? Peluang untuk babak ini adalah 512 kali. Jika laki tua ini benar-benar menang. 500 juta ini. Plus, kasino ini. Aku akan memberimu setengahnya. 500 juta. Jika saya mendapat untung, saya bisa menjadi orang yang unggul. Tekan. Semua disegel. Tekan. Saya pergi all in. Tekan. Itu saja. Anda hanya sedikit sampah. Bahkan di babak ini, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menciumnya. Jika Anda bangkrut, cepat dan pulang. Jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Siapa yang Anda pandang rendah? Saya punya banyak uang. Ini adalah rumah di pusat kota, bernilai 500.000. Saya menggunakannya sebagai jaminan. Saya ingin terlibat. Lian, Anda gila. Itu dijual kepada ibu saya. Uang yang menyelamatkan jiwa untuk operasi transplantasi ginjal. Anda tidak bisa bergerak. Itulah hidupku. Saya memenangkan 500 juta itu. Aku bisa memberikan ibumu 10 ginjal. Jangan menghalangi kekayaanku. Tersesat. Untuk uang. Bahkan nyawa orang yang mereka cintai bersedia dipertaruhkan. Kemudian saya akan membiarkan Anda mengalaminya. Apa arti keputusasaan? Oh sayang, ini benar-benar kasus keberuntungan yang berbalik. Siapa yang surga luampi siapapun? Menghela nafas. Anda mengatakan benda ini bernilai 500.000. Omong kosong. Ini apartemen saya, rumah distrik sekolah pusat kota. Itu harus bernilai setidaknya 500.000. Tidak. Itu ada di sini bersama saya. Itu bernilai 20.000. 20.000. Anda hanya mengirim pengemis. AO. Apakah Anda sengaja berkelahi? Aku akan membunuhmu. Dia tidak memperhatikan dirinya sendiri dengan baik. Akulah yang memulai taruhan ini. Saya bertanya berapa nilainya. Itulah nilainya. Jika Anda tidak ingin bertaruh, ambil buku catatan buruk Anda dan tersesat. Anda, 20.000. Meskipun sedikit lebih sedikit. Tetapi jika meningkat 512 kali lipat, itu lebih dari 10 juta. Itu seorang multijutawan. 20.000. Saya pergi all in. Lian. Kamu binatang buas. Itu untuk ibuku. Uang yang menyelamatkan jiwa. Jual seharga 20.000. Saya tidak menjual. Bao Shen, kembalikan perbuatan itu. Saya tidak menjual. Apakah mereka akan ditahan atau tidak? Kesabaranku terbatas. Saya pergi all in. Blokir kekayaan saya. Anda semua harus mati. Ambillah. Ini adalah rampasan perangku. Semuanya milikku. Semuanya milikku. Saya bertaruh semuanya pada master untuk menang. Anak. Tunggu saja. Kalah begitu parah sehingga bahkan celana dalamnya tidak tersisa. Berani melakukan all-in bahkan tanpa melihat kartu. Apakah Anda tidak takut? Ibu kota peti mati terakhir juga hilang. Anda jins. Tutup mulut sekarang. Tuan Zhao pasti akan menang. Bagaimana Anda bisa terus menang? Anda pecundang. Tahukah Anda siapa tuan ini? Dia adalah yang paling terkenal. Tangan kering kepada Tatagata. Tatagata 1000 berlengan. Tatagata 1000 berlengan. Legenda kasino selama 20 tahun dalam pengasingan. Ini adalah akhir dari itu. Zhao Shen menabrak dinding bata. Tatagata 1000 berlengan. Saya tidak pernah dikalahkan. Sayang sekali, Zhao Shen ditakdirkan untuk kalah di babak ini. Bahkan makhluk abadi tidak bisa menyelamatkannya. Anak. Apakah Anda mendengar itu? Anak muda sekarang. Benar-benar sembrono tentang tempatnya. Begitu banyak omong kosong. Karena kalian semua berpikir aku ditakdirkan untuk kalah. Kemudian buka lebar-lebar mata Anda dan lihat dengan jelas. Saya macan tutul A. Dan membunuh mereka semua. Macan tutul A. Keberuntungan ini. Sekarang Zhao Shen pasti akan menang. Macan tutul membunuh segalanya. Ini. Bagaimana ini mungkin? Hilang. Kehilangan segalanya. Belum tentu. Menurut aturan kami. Ada jenis kartu lain dan bisa membunuh macan tutul. Maksudmu 235. Jangan bercanda. Memang benar bahwa 3 dan 5 didedikasikan untuk membunuh macan tutul. Tapi tangan itu bahkan lebih sulit untuk dirakit daripada macan tutul. Anda bahkan mungkin tidak mendapatkan 1 dari 10 babak. Epat. Bagaimana ini mungkin? Dia bukan dewa. Sungguh kebetulan. Meskipun aku bukan dewa. Tapi hari ini, aku adalah raja nerakanya. Anak. Mencoba memenangkan uang saya. Di kehidupan selanjutnya. Ini adalah 235 yang berspesialisasi dalam membunuh macan tutul. Saya benar-benar mengerti. Saya menang. 2, 3, 5, dan mereka berspesialisasi dalam membunuh macan tutul. Saya tahu tuannya adalah yang terbaik. Anak, mari kita lihat apa yang akan Anda lakukan. Babak ini. Anda kalah.
Kemenangan. Saya tahu saya ditakdirkan untuk menjadi istri yang kaya. Lian, cepat, bantu saya memuat uang. Ah. Anda tidak menginginkan cakar Anda lagi. Dealer bahkan belum berbicara. Kamu berani menyentuh uangku. Anda ingin gagal membayar hutang Anda. Semua orang melihatnya. 2, 3, dan 5 membunuh macan tutul. Anda kalah. Uang ini awalnya milik kami. Anak. Anda menerima konsekuensi dari taruhan. Mengerti? Bahkan setelah kalah, dia masih bertingkah seperti preman di sini. Kali ini, Buddha 1000 tangan menang. Anak. Menang atau kalah, ini adalah masalah umum dalam urusan militer, senjata dan pisau. Bukankah itu akan mengganggu aturan? Aturan. Kalau begitu izinkan saya memberitahu Anda aturannya. Ada yang salah dengan tangan ini. Saya tidak mengakuinya. Sembrono. Saya di kasino. Ini telah menjadi perjuangan selama beberapa dekade. Belum ada yang berani mengatakan saya selingkuh. HMPH semuanya, tolong hakimi kasus Anda. Pecundang ini semakin cemburu. Beraninya Anda menanyai tuannya. HMPH. Hao Shen. Ini memalukan. Ini memalukan. Kalah berarti kalah. HMPH. Pak, cepat dan tersesat. Jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Sekelompok orang bodoh. Jika seseorang menjual Anda masih harus menghitung uangnya. Awalnya saya tidak ingin bermain. Sangat jelek. Karena Anda mengatakan demikian. Buka mata anjing Anda dan lihat dengan jelas. Orang tua, jelaskan kepada saya. Apa ini? Kembar, ya. Mengapa 2 kartu muncul di kartu samping? 2 kotak dan 2 dari 3 sekok. Ini. Bagaimana ini mungkin? Anda. Kapan Anda mendapatkannya? Ini adalah Buddha 1000 tangan yang Anda sebutkan. Menggunakan kartu kotor duplikat. Terus memenangkan uang di sini. Selingkuh. Ini adalah toko yang teduh. Membayar kembali uangnya. 1 juta saya ditipu oleh Anda. Kalahkan pembohong tua ini sampai mati. Serahkan uangnya. Tidak. Jangan pukul saya. Dia yang melakukannya, bukan saya. Jangan pukul saya. Palsu. Semuanya palsu. Uangnya hilang. Semua orang. Izinkan saya menjelaskan, semuanya. Ini adalah kesalahpahaman. Semua orang. Oh sayang. Dan membawa kemalangan pada diri sendiri. Anda tidak bisa bertahan hidup. Bos. Apa yang membawa Anda ke sini? Ini adalah masalah sepele. Apakah Anda benar-benar perlu melakukannya sendiri? HMPH. Jika saya tidak datang, takut dengan kasino ini. Anda akan memberikannya, bukan sekelompok hal yang tidak berguna. Bagaimana itu bisa terjadi? Bahkan jika dia kalah di babak ini. Ayo pergi. Bukankah masih ada kebenaran? Hao Shen. Mereka memiliki senjata. Kami akan mati di sini. Tidak apa-apa. Jangan panik. Langit tidak akan runtuh. Jangan berlama-lama, jangan ragu. Tidak aman di sini. Polisi telah mengarahkan pandangan mereka padanya. Cepat kemasi barang-barangmu dan pergi. Bos, bagaimana dengan orang-orang babi luo ini juga? Anak ini bermarga Zhao. Hanya orang mati. Tidak dapat berbicara. Ditembak mati dalam kesibukan. Bakar api untukku. Agar tidak meninggalkan bukti apapun. Baiklah. Sial. Bukankah polisi itu mengatakan apakah sudah disiapkan sejak lama? Mengapa lelaki tua itu memegang pistol siap membunuh? Mereka belum bertindak. Jika Anda tidak segera datang, Anda akan benar-benar berubah menjadi saingan. Anak. Bereinkarnasi di kehidupan selanjutnya. Buka mata Anda lebar-lebar. Jangan main-main dengannya. Seseorang yang tidak mampu Anda mainkan. Pergi ke neraka. Jangan main-main denganku. Seseorang yang tidak mampu Anda mainkan. Pergi ke neraka. Tidak. Apakah Anda benar-benar berpikir saya terbuat dari tanah liat? Jeda. Pergi. Aduh. Hidung saya patah. Gigi saya. Polisi tidak diizinkan bergerak. Tangan di kepala. Tuan Zhao, kali ini, berkat Anda bertindak sebagai orang dalam, hanya demi itu kita bisa menghancurkannya dalam satu gerakan. Tanker bawah tanah ini, Giro telah memutuskan untuk memberikannya kepada Anda. Pemberian medali warga negara baik dan ucapan terima kasih khusus. Ini melawan penjahat. Setiap orang bertanggung jawab. Yo, kapan Anda pernah memiliki kesadaran seperti itu? Tentu saja. Ini lahir di bawah bendera merah, selalu berlama-lama di angin musim semi. Ini adalah masalah menghilangkan bahaya bagi rakyat. Jika saya tidak melakukannya, siapa yang akan melakukannya?